Pria itu, ya, seperti SPBU bagi wanita. Kalau pilih yang tepat, seumur hidup gak perlu khawatir makan minum. Lihat, jam tangan emas 5 juta ini, suamiku langsung kasih. Suamimu baik banget sama kamu. Suamiku sih, cuma ajak aku jalan-jalan ke Prancis, beliin aku satu rumah tas branded, ting ting. Kapan perusahaan suamimu IPO, ting ting? Secepatnya deh. Aku bilang, ting ting, pria itu. Kalau gak punya uang, mending lepas aja, jangan terus-terusan. Ting ting, lihat nih, pelatih Feng. Lembut, perhatian, dan badannya kuat. Kenapa kamu gak pertimbangkan? Kakak Sang begitu hebat, mana mungkin tertarik sama aku? Aduh. Lihat nih, pelatih Feng ini. Jauh lebih ambisius daripada SI Manis kamu itu. Ting ting. Suamimu gak punya uang tapi masih nempel terus, cek lokasi ya. Bilang, Sayang, aku ada sesuatu yang mau aku kasih tahu. Lu Tiancheng, langit runtuh atau tanah ambles? Ada apa sih yang gak bisa tunggu sampai pulang? Kamu sudah membuang waktuku cukup banyak selama ini. Dia sibuk. Udahlah, nanti aku datang ke kantor langsung. Kasih tahu kabar baik IPO, kebetulan hari ini adalah hari pernikahan kami yang ke-20. Lau Yang, Lao Lu, selamat ya. Besok, begitu grup Tiancheng IPO, kamu akan berubah dari pria yang punya utang puluhan juta, menjadi orang terkaya di Provinsi Selatan. Lau Yang, apa sih orang terkaya di Provinsi Selatan? Aku gak peduli. Aku cuma berharap istriku bisa hidup bahagia. Itulah alasan aku berjuang selama 20 tahun ini. Langit dan bumi besar, tapi istri yang paling besar. Bos Lu begitu menyayangi istrinya. Benar-benar pria baik. Untungnya, Bos Lu akhirnya menuai hasil setelah susah payah. Lao Lu, kamu benar-benar mau biarkan adik iparmu jadi direktur grup Tiancheng? Pria berjuang di luar, kan cuma biar istrinya bisa hidup enak. Asal ting ting, sebelum IPO, tanda tangani surat konfirmasi saham ini, keinginanku akan terwujud. Katanya, dia setiap hari ke gym. Sama beberapa pria. Nggak jelas. Lao Lu, awas dikibulin ya. Jangan sampai rumah dicuri. Dia mustahil. Ting ting bukan tipe cewek begitu. Kamu pasti salah. Naikin dikit lagi. Pelatih Feng, mau setinggi apa sih? Bantu aku dong. Boleh. Kalian ngapain? Siapa loh? Dasar kamu ini, pelatih fitness. Pakai alasan latihan, usil sama istri gue. Rekaman CCTV sudah menangkap semuanya. Gue lapor polisi sekarang. Gue bikin karirmu hancur. Masuk penjara. Kakak Jang. Kamu itu Yege, suaminya Ting Ting ya? Pelatih Feng sama Ting Ting cuma lagi fitness di sini. Campur tangan apa? Jangan fitnah pelatih Feng. Orang jahat selalu berpikir jahat. Bertahun-tahun nikah sama pria begini, kasihannya. Mereka memutar balik fakta. Diam aja. Lu Tiancheng, aku dan pelatih Feng bukan seperti Yege kau pikirkan. Jangan parno terus. Parno, kalau gue telat dikit, si brengsek ini sudah meraba-raba sekujur tubuhmu. Sudah. Dulu kalau bukan karena kau ngejar-ngejar Ting Ting, mana mungkin dia nikah sama kamu? Lihat Enai, jam emas 500 juta dari suamiku. Kamu? Apa Yege kau berikan ke Ting Ting? Cuma bisa kasih tekanan moral mulu. Kalau memang jago, bikin perusahaanmu IPO dong. Daripada menjadi beban Ting Ting.
Kak Sang, meski dia menghina, aku nggak akan ambil pusing. Jangan marah. Nanti aku juga ikut sedih. Aduh, lihat tuh pelatih Feng. Sungguh perhatian sama Ting Ting. Coba belajar darinya, Ting. Pelatih Feng, target bulan ini belum tercapai. Minta suamimu top up 500 juta yuk. Bantu Coach Feng mencapai targetnya. Kalau dia benar-benar mencintaimu, dia tidak akan menolak. Sayang, jangan dengarkan mereka, dana yang aku pegang sudah dipersiapkan untuk IPO perusahaan. Aku tidak punya banyak uang sekarang. Sudah 20 tahun. Ucapan itu, kupingku sudah kapalan mendengarnya. Kalau kamu benar-benar mencintai aku, segera bantu Coach Feng. Isi ulang kartu, bukan membuatku malu di sini. Sayang, jangan dengarkan mereka lagi. Kita sudah menikah 20 tahun, hatiku hanya untukmu. Aku datang ke sini sebenarnya untukmu. Untuk APA? Untuk menangkap APA di sini? Ting Ting, lihatlah pria seperti ini. Dia bilang hatinya hanya untukmu, tapi kenyataannya, dia selalu curiga padamu. Pria picik seperti ini. Jauhi dia, itu lebih baik untukmu. Diam. Urusanku dengan istriku tidak ada urusan dengan kalian. Hei Lu Tiancheng, kamu apa? Ini tempat umum, bisakah kamu lebih sopan? Cepat jual perusahaanmu yang tidak berharga itu. Isi ulang kartu untuk Coach Feng, aku akan memaafkanmu. Sayang, apa yang kamu bicarakan? Tiancheng Group adalah hasil dari ayahku selama 20 tahun. Kamu menyuruhku menjualnya? Mau menunggu sampai perusahaan itu bangkrut? Ting Ting. Lihatlah pria seperti ini, hal kecil saja. Tidak mau dilakukan untukmu, jelas dia tidak mencintaimu. Kakak Sang, yang kamu inginkan hanya sebuah sikap, dia bahkan tidak mau memberikannya. Kasihan. Kamu sudah membuang begitu banyak waktumu untuknya. Cukup. Ini urusan keluarga kami. Kalian orang luar, tidak ada hak untuk ikut campur. Istri kamu tidak menganggapku sebagai orang luar. Kakak Sang, asal kamu isi 500.000. Aku akan memberimu kursus pribadi 100.000. Jaminan setelah selesai kamu akan tidur nyenyak. Baiklah Lu Tiancheng. Aku akan bilang sekali lagi. Isi ulang kartu untuk Coach Feng. Kakak Sang, bagaimana kalau suamimu isi 1 juta? Aku akan memberimu kursus pribadi 200.000. Membuatmu merasa nyaman seperti dewa. Lu Tiancheng isi 1 juta. Lu Tiancheng, kamu berhenti. Aku suruh kamu top up, kamu mau kemana? Sudah bilang, uangnya dipakai untuk pendanaan dan IPO. Aku nggak punya uang. Aku nggak mau dengar alasan-alasan ini, suami temanku. Sangat sayang sama mereka. Bisakah kamu jangan bikin aku malu gini? Atau mungkin, di hatimu nggak ada aku sama sekali? Nggak ada kamu di hatiku, selama 20 tahun ini. Aku berjuang mati-matian bikin perusahaan IPO. Semua untuk kamu. Kamu kan mau uang? Aku kasih. Aku suruh kamu belanjain, kamu kasih ini apa? Atau mungkin, kamu mau mempermalukanku di depan teman-temanku? Kamu ini niat apa sih? Kamu buka aja, pasti tahu. Aku lihat. Ting Ting, suami kamu ini lucu banget. Nganggap kamu tempat sampah ya? Kok sampah-sampah? Semua dikasih ke kamu? Lu Tiancheng, aku ini dulu kan ratu kampus, yang banyak diincar orang. Tapi sejak sama kamu, aku nggak cuma nggak hidup mewah, malah kualitas hidup makin turun. Kamu benar-benar bikin aku kecewa. Keluar uang. Hari ini aku harus bikin kartu game. Top up 1 juta. Top up 1 juta sudah masuk, masih bilang nggak punya uang. Pelit dan bohong sama istri sendiri, pria kayak kamu. Harusnya punah aja. Ting Ting, jangan lagi kasih muka. Sama pria ini, dia nggak layak. John Ting Ting, kamu harus hidup untuk dirimu sendiri sekarang. Ayo kita ke game.
Dulu, aku berjuang buat bisnis. Sang Ting Ting yang nemenin aku. Tinggal di kontrakan 30 meter persegi itu. Dulu kita saling mendukung. Saling menghormati. Mungkin, dia tahu perusahaan mau IPO. Valuasi 50 juta, mungkin dia bisa berubah pikiran. Gak terpengaruh orang lain lagi. Mungkin aku yang terlalu berharap. Sang Ting Ting. Ini masakan terakhir yang aku buat untuk kamu. Mulai sekarang, aku kembalikan kebebasanmu. Lumayan lah, Kak Shang. Kak Sang, mulai sekarang, aku cuma ngajar kelas privat buat kamu. Baik tidak? Pelatih Feng, kamu baik sekali. Lu Tiancheng, apa kamu sakit? Hari ini adalah hari 100 aku dan pelatih Feng. Bertemu, aku merayakannya untuknya. Kenapa? Apakah Anda suka saya di lingkaran teman? Merayakan. Hari ini adalah hari pernikahan kita yang ke-20 tahun. Aku masakanmu satu meja penuh makanan. Tapi kamu malah merayakan dengan pria lain. Apa kamu pernah pertimbangkan perasaanku? Cuma hal receh gini, kamu sampai segitunya? Suami teman aku. Nggak ada yang suka mengeluh dan cemburu sepertimu. Kakak, ayo kita tiup lilin. Iya, jangan minum lagi. Kebanyakan minum nggak baik buat kesehatan, padahal dia yang lupa. Hari pernikahan. Masih di game sama pria itu. Ini aja kamu tahan? Tiancheng Group selama ini. Selalu kamu yang jalankan sendiri. Waktu kamu utang puluhan juta, apa dia bantu? Bayar sisen pun? Kamu malah mau kasih surat konfirmasi saham ke dia. Kalau dia beneran tanda tangan, usaha kamu selama ini. SIA Simiwa. Lagi pula suami istri sudah 20 tahun. 20 tahun loh. Kamu anggap dia istri. Dia anggap kamu suami enggak? Kamu minum. Aku tanya kalian, tadi ngapain? Siapa yang izinin kamu minum? Kamu tahu nggak? Pelatih Feng lagi olahraga, nggak boleh minum alkohol. Bau aja nggak boleh, kamu pulang bau alkohol gini. Mau ngancurin apa? Maaf ya Pak, aku alergi alkohol. Tapi kamu minum sampai gini, emang keterlaluan. Jangan-jangan mabuk lalu ngancam Kak Sang, gimana dong? Kalau di hatinya ada aku, nggak akan minum sampai begini jadinya. Maksud kamu apa? Aku udah sadar, lagian kamu juga nggak bisa kasih hidup yang aku mau akhir-akhir ini. Pelatih Feng terus ngasih aku les privat. Kamu ikhlasin aja, pindah keluar. Apa maksudnya aku nggak bisa kasih hidup yang kamu mau? Kamu bawa si imut ini ke rumah. Ini hidup yang kamu mau? Kak Jong aku. Lihat, kamu mulai curiga lagi. Aku paling benci sikap cemburumu ini. Aku benar-benar muak. Paman, bisa tidak kamu lebih dewasa dan berhenti membuat Kak Sang marah? Lagi pula, dia sudah membayar uang muka rumah untukmu di luar sana. Kamu pindah saja. Tinggal gratis. Oh iya. Paman, lihat.
Ini semua adalah rumah yang kami khusus cari untukmu, sesuai dengan kebutuhanmu. Lingkungannya bagus kan? Kak Chang, ini kuncimu. Dia bahkan membayar 200 sewa untukku. Kamu benar-benar beruntung. Lu Tiancheng, kenapa kamu bertingkah aneh? Niat baik dianggap jahat. Mau tinggal atau tidak, terserah. Kak Sang, ini salahku. Kalau saja aku tidak memaksamu untuk merayakan, Paman tidak akan marah padamu. Kalau Paman benar-benar tidak mau pergi, mungkin aku yang pergi. Kalau pergi, seharusnya dia yang pergi. Kamu sudah baik sekali padanya. Bahkan menyisakan kue khusus untuknya. Dia tidak punya hak untuk marah. Hayak ATA Kak Chang, aku hanya tidak menyangka. Paman tidak punya kemampuan, tapi marahnya besar. Kak Sang, kamu cantik sekali. Bisa bertahan dengannya selama 20 tahun. Oh iya, Paman. Kak Sang bahkan membeli lapis durian favoritku. Mau coba? Aku tidak menyangka, dia tidak hanya mudah percaya pada hasutan orang lain. Dia bahkan lupa aku alergi durian. Dokter bilang kalau kamu alergi durian, sedikit lagi nyawamu bisa hilang. Maaf ya. Membuatmu khawatir. Kalau ada yang memberimu durian lagi, aku akan melawannya. Lu Tiancheng. Pelatih Feng baik hati, membawakan kue untuk meminta maaf. Jangan tidak tahu terima kasih. Makanlah. Dokter bilang kamu alergi durian. Kalau ada yang memberimu durian lagi, aku akan melawannya. Kenapa sih? Makan kue saja bisa berakting. Paman ini mabuk ya? Minum sesuatu mungkin bisa membantu. Paman, biar aku bantu. Minuman keras tinggi. Kak Chang, Pelatih Feng, kamu gimana? Kak Sang, kenapa si kakek begitu benci sama aku? Apa salahnya aku mau bantu dia? Lu Tiancheng, siapa yang izinin kamu dorong pelatih Feng? Sekarang juga kamu pergi dari sini. Pergi sana. Tunggu. Besok aku mau jalan-jalan sama pelatih Feng. Nanti kamu ingat datang ya. Kak Sang, kita berdua aja gimana? Bawa dia, kayaknya agak berlebihan deh. Gak apa-apa. Nanti biar dia yang bayarin, jangan sampai dia untung. Udah bikin surat nikah sama aku, tapi gak ada gunanya. Mereka pergi kencan, tapi malah mau bikin aku yang bayar. Lu Tiancheng, kamu harus sadar. Aku harus lanjutin kelas privat sama pelatih Feng. Jangan ganggu aku di sini. Kak Chang, latihan nanti. Kita harus tutup mata. Cepetan, aku udah gak sabar. Sudah 20 tahun menikah. Lu Tiancheng, sebenarnya kamu ngincer apa sih? Lau Lu Odar Sadar. Zhang Tingting lihat kamu alergi. Malah ninggalin kamu di depan pintu. Kalau bukan karena aku, nyawamu udah gak ada. Wanita itu gak layak jadi istrimu, apalagi jadi Presiden Direktur Grup Tiancheng. Laulu, kamu cepat ambil surat konfirmasi saham itu. Gak usah. Dia gak akan buka kotak hadiah itu. Kak Chang, kelas privat kayak gini bikin capek banget. Aku perlu istirahat dulu.
Kak Sang, hadiah dari suamimu. Coba buka, siapa tahu ada harta karun di dalamnya. Perusahaannya udah mau bangkrut, mana ada uang buat beli barang bagus. Pasti cuma barang murahan yang dia dapat dari mana gitu. Buat ngehibur aku. Besok, aku akan kembalikan semua barang rongsokan ini ke dia. Bener juga. Nona, aku udah siap. Kita bisa lanjutin kelas privatnya. Lu Tiancheng sialan ini. Katanya hari ini dia mau datang bayar. Dia berani-beraninya batal datang. Kakak Sang, banyak pria parubaya sekarang. Tidak punya rasa waktu, tapi mungkin dia sengaja cuma mau bikin kamu nunggu. Udah tua, masih aja sempit pikiran. Setengah jam lagi, kamu bakal jadi orang terkaya di kota selatan. Apakah kamu benar-benar mau menyerahkan kekayaan ini kepada orang lain? Lalu, dia masih kencan sama pria lain di luar sana. Si tua ini, berani-beraninya ngecut teleponku. Kalau dia pulang malam ini, pasti aku nggak bakal kasih ampun. Kakak Sang, jangan marah dong. Bagaimana kalau kita jalan-jalan sendiri, bioskop pribadi ini? Susah banget buat dapetin reservasinya. Ayo kita pergi. Tunggu. Lihat, itu bukan suami kecil manisku? Ayah, Dia ngapain sih? Semua, aku Lu, pernah terikat. Dalam pernikahan 20 tahun. Dan pernah menyiapkan dokumen transfer saham senilai 500 miliar. Dengan hati-hati, ingin diberikan kepada seseorang. Apa? Dokumen konfirmasi saham senilai 500 miliar? Apakah ini bukan barang murahan? Selama 20 tahun ini, aku sudah menjalankan tanggung jawab sebagai suami. Tapi dia bukan istri yang layak. Dia tidak pantas berdiri di sampingku, tidak pantas jadi istri orang terkaya. Hari ini di acara peluncuran IPO, aku akan umumkan. Aku akan bercerai dengan Nyonya Zhang Tingting. Dan dia harus pergi tanpa membawa apa-apa. Dia ngomong apa sih? Siapa yang izinkan dia cerai? Nggak bisa, aku harus telepon dia. ayah. Cepetan angkat, cepetan angkat. 20 tahun, ini pertama kalinya dia berani ngecut teleponku. Lu Tiancheng, kamu brengsek. Kakak Sang, dia cerai sama kamu. Jangan-jangan dia mau monopoli 500 miliar ini? Nggak mungkin. Pasti dia lagi main-main, mau bikin aku balik ke dia. Nggak bisa, aku harus cari dia dan tanya jelas. Oh iya, biar teman dekatku datang bantu aku. Mereka paling jago ngadepin pria. Oh, Ting Ting. Ini sebenarnya gimana sih? Pria brengsek macam dia. Masa berani cerai sama kamu? Aku juga nggak tahu. Tiba-tiba dia bilang perusahaannya IPO. Senilai 500 miliar, dan aku harus pergi tanpa bawa apa-apa. Aku tidak ingin bercerai. Ting Ting tenang, kami ada di sini. Dia tidak bisa melepaskanmu. Benar, dia tipe orang yang mudah dirayu, beri dia sedikit manis. Dia pasti akan kembali, meminta maaf. Suamiku, kamu tidak benar-benar ingin bercerai denganku, kan? Kalian buru-buru datang ke sini. Kamu tidak tega padaku atau tidak tega pada 5 triliunku? Tidak, suamiku, aku tidak pernah berpikir untuk bercerai denganmu. Bukankah kamu selalu memanjakanku? Kenapa tiba-tiba kamu berubah? Jangan sentuh aku. Aku jijik. orang tua, Sang Jie datang mencarimu. Jangan tidak tahu terima kasih. Lu Qianchen, kamu gila ya? Ting Ting adalah istrimu. Kamu harus memanjakannya, bukan malah. Kenapa marah? Kalau kamu berani marah pada Ting Ting lagi, percaya tidak? Ting Ting tidak akan pernah memaafkanmu. Aku tidak peduli. Suamiku, jangan marah-marah. Bagaimana kalau aku biarkan kamu pindah kembali? Pindah kembali? Kamu pikir aku masih orang yang mudah dirayu? Kamu beri sedikit manis, aku langsung kembali. Memanjatimu? Aku tidak peduli. Lu Tiancheng, jangan keterlaluan. Jangan lupa, surat konfirmasi sahammu.
masih di tangan Ting Ting. Kalau Ting Ting menandatanganinya, kamu langsung akan menjadi orang miskin. Cepat berlutut dan minta maaf pada Ting Ting. Atau biarkan 5 triliun itu. Biarkan Ting Ting dan pelatih Feng. Orang tua, 5 triliun ini akan kumanfaatkan untukmu. Lu Tiancheng, kalau kamu tidak berlutut dan minta maaf, percaya tidak aku akan bawa 5 triliun ini. Dan pergi bulan madu dengan pelatih Feng. Aku akan membuatmu menyesal seumur hidup. Laulu, di surat konfirmasi saham ini, ditambahkan batas waktu, sekarang ini hanya selembar kertas tak berguna. Apa? Quechua Dewan. Orang ini benar-benar menjadi miliarder 5 triliun, dia hanya memberimu selembar kertas. Benar-benar terkutuk. Zhang Jia, ini 5 triliun lo. Ratusan generasi pun tidak akan habis. Lu Tiancheng ini benar-benar beruntung. Tidak, kamu harus minta uangnya kembali. Lu Tiancheng, dia tidak bisa meninggalkan aku. Ting Ting, dia sedang main-main dengan teknik tangkap dan lepas. Kamu jangan terlalu aktif. Zhang Ting dan Feng Xiaoxian. Baru-baru ini di rumah melakukan banyak hal yang tidak pantas. Semua ini bisa menjadi bukti untukmu di kemudian hari. Dalam sidang perceraian. Kak Zhang, Lu Tiancheng, kamu tidak boleh pergi. Turun. Menayatir. Lu Tiancheng, kamu turun sekarang. Perjanjian perceraian. Lu Tiancheng, dia benar-benar tidak mau aku lagi. Ting Ting, kamu tadi seharusnya tidak perlu menyerah padanya. Lu Tiancheng si brengsek ini, hanya karena melihat kamu menyerah, dia jadi semakin berani. Ting Ting, mengendalikan pria. Perlu cara dan metode, semakin kamu mendekat. Dia semakin tidak menghargai, tunggu saja, biarkan dia beberapa saat. Dia akan menyesal dan kembali mencari kamu. Benarkah? Tentu saja benar. Aku dan kamu adalah sahabat terbaik, apa aku akan menipu kamu? Ting Ting, semakin kamu dekat dengan pelatih Feng, maka Lu Tiancheng akan semakin cemburu. Dan semakin menyesal, saat dia menyesal. Bukankah dia akan mudah kamu kendalikan? Saat itu, 5 triliun itu, bukankah akan menjadi milikmu? Kalian jangan bercanda, Kak Zhang. Bagaimana mungkin dia dekat denganku? Pelatih Feng, terima kasih sudah selalu menemani dan mendukungku. Tenang saja, saat suamiku menyerahkan 5 triliun itu padaku, aku pasti akan menggunakannya untuk membuka rantai game di seluruh provinsi untukmu. Benarkah? Terima kasih, Kak Zhang. Kami berdua tidak akan jadi lempar ini lagi. Ting Ting, intinya kamu harus ingat. Kamu tidak boleh memberikan wajah baik pada Lu Tiancheng. Kalau tidak, dia tidak akan menghargaimu. Tenang saja, Lu Tiancheng. Dia hanya seorang penjilat. Dia pasti akan memohon maaf padaku. Ini baru Ting Ting yang kita kenal. Ayo pergi. Pelatih Feng, bisa temani aku malam ini? Tunggu, aku akan suruh budak licik Lu Tiancheng itu pesan makan di hotel bintang 5 untuk kita. Halo. Lu Tiancheng, main-main tadi. Dengan taktik jebakanmu, aku sangat marah. Tapi, karena status kita suami istri, aku kasih kesempatan untuk menebus kesalahanmu. Oke. Dengar baik-baik. Kalau kau tidak bantu aku dan pelatih Feng, pesan di hotel bintang 5, kau akan kehilangan aku selamanya. Paham? Jangan bermimpi di siang bolong. Lu Tiancheng, jangan keras kepala. Aku tahu kau cemburu sama pelatih Feng, sengaja bikin masalah. Cuma supaya aku perhatian. Tapi aku kasih kesempatan. Asal kau nurut apa yang ku bilang, aku akan maafkanmu. Sang Ting Ting. Gila ya? Cepat berobat sana. Dan cepat tanda tangani perjanjian cerai. Yang bagi harta itu, jangan ganggu aku. Bisa pura-pura saja. Nanti saat kau kehilangan aku ingin lihat kau menangis. Lao Lu, perempuan jalang tak tahu malu ini. Kenapa kau peduli? Adikku pengacara terbaik di Nansheng. Dia akan bantu kau tuntut dia. Sang Ting Ting, semua yang kau ambil, selama ini harus dikembalikan. Yang Nian Jiao. Dia sudah di Nansheng. Perdahantahan kau fokus ke perempuan tak tahu balas budi itu. Tapi tak sadar adikku yang setia. Sudah menunggu 20 tahun. Dia menunggu di hotel bintang 5. Kali ini, perempuan pemeras ini harus mengembalikan semua yang diambilnya. Sudah waktunya kita selesaikan. Permisi, sudah reservasi? Sudah. Lihat,
budak licik tetap budak licik. Cuma marah dikit. Langsung nurut perintah. Kayaknya ada kesalahpahaman. Kalau begini, aku mau main-main saja. Ini, Pelayan, apa kamu salah? Kok mengalihkan kami ke sini? Mengalihkan ke sini? Nona Zhang, tempat yang Anda pesan memang kursi kelas 2. kelas 2? Bukannya bakalan berdesak-desakan? Kakak Sang, waktu aku ajak kamu fitness, kan selalu di game privat one-on-one, biar lebih privasi gitu. Tapi kalau emang si bapak gak bisa pesan kursi kelas 1, buat kakak Sang, aku masih bisa nerima lah. Nerima apaan? Kursi kelas 2 bahkan anjing aja gak mau duduk. Bener-bener gak guna, dikasih kesempatan. Pesan tempat aja gagal. Pelayan, gantiin ke kursi paling mewah dan top di sini. Kursi paling mewah dan top di sini. Nona Zhang, tapi kursi premium kami. Biaya per orangnya 1 juta. Tahu gak? 1 juta buat aku cuma recehan dari uang makan sekali. Kalau gak ganti, percaya gak aku bakalan cobain kamu? Baik, silakan kedua orang ke sini. Bapak, kursi premium ini yang dipesen kakak Sang. Yang bapak pesen kelas 2 di sebelah. Kakak Chang. Gak guna, pesan kursi aja gagal. Masih berani makan bareng kita. Nona Zhang, lihat ada yang perlu? Pelayan, pesenin makanan termahal di restoran ini. Apa? Keriting raja, steak sirloin, lobster Australia. Semua sajikan. Kebetulan pelatih fan kita lagi butuh protein. Pesan sekitar 7-8 porsi aja. Baik, silakan tunggu sebentar. Kakak Sang, pesan segitu banyak bisa habis? Bagaimana kalau kasih sedikit ke si bapak? Dikasih kesempatan malah gak bisa manfaatin. Lagi pula dia masih berani makan. Dan dia belum minta maaf ke kamu juga. Bodoh amat, kita makan aja. Gak apa, kalian makan aja, aku minum air aja. Akhirnya sadar juga. Ya sudah, kejadian kemarin aku maafin. Nanti kalau ada sisa, aku kasih sedikit, anggap aja. Hadiah karena kamu udah tahu salah dan berubah. Gak usah. Sok-sokan apa? Dulu makan sisa aku. Kayak makan makanan mewah banget. Waduh, pantasan kakak Sang. Nikah sama bapak tua ini, ternyata jago jilat ya. Bener-bener kagum deh. Pak, Anda baik-baik aja? Pak, kamu terlalu ceroboh. Kalau pecahan kaca ini melukai Kak Sang, bagaimana dong? Bisa bantu malah bikin masalah. Bukan salah Bapak ini. Kamu ini, yang menjulurkan kaki sampai gerobaknya terbalik. Ini adalah 2 juta botol Moutai. Sekarang pakai semua. Gimana aku harus jelasin ke manajer? Mata kamu yang mana yang lihat Coach Feng yang dorong? Sudah jelas kamu yang tidak becus. Aku saja belum nuntut kamu. Atas tanggung jawab menabrak Coach Feng. Gak apa-apa, Kak Sang. CCTV di sini merekam semuanya. Kalau tidak percaya, bisa cek rekamannya. Memang si cowok ini sengaja menjulurkan kaki. Jangan-jangan tidak punya uang, mau ngerjain cewek kecil. Zaman sekarang, ada-ada saja orangnya. Cukup. Cuma beberapa botol minuman, berapa harganya? Paling-paling, aku yang beli minuman ini. Ini adalah Moutai yang telah disegel selama ratusan tahun. Harganya 2 juta di pasar. Selusin botol Maotai mengatakan untuk membelinya. Bisa sampai puluhan juta. Dasar, kaya banget sih. Saudari Zhang, Maotai ini. Benar kakak yang bayar? Siapa suruh si tua itu mempermalukanku di acara peluncuran? Aku harus bikin dia keluar darah. Kak Chang. Sebut harganya. Nona Zhang, ini Moutai Plus. Kursi VIP Anda dan biaya makanan. Totalnya 44 juta. Kukira berapa harganya? Kak Zhang, ini 40 juta loh. Tenang saja. Lu Tiancheng punya 500 miliar. Beberapa puluh juta ini buatku, cuma uang makan sekali. Oke, kau tidak bisa menyentuh anggur. Anggap saja aku yang traktir semuanya. Apa aku tidak salah dengar? Perempuan ini siapa sih? Puluhan juta bilang traktir saja. Kaya banget sih. Inikah kebahagiaan menikahi wanita kaya? Cowok ini, seumur hidup tidak perlu berjuang. Ini kan harta karun toko kami. Hanya untuk tamu VIP kami. Harganya 3 juta. Cuma vas bunga jelek. Coach Feng mau hancurin ya hancurin aja. Sebentar, nanti aku bayar semuanya. Cepat bersihkan barang jelek di lantai ini. Jangan ganggu makanku. Betul. Sang Tingtingnya. Aku ingin lihat nanti bagaimana kamu membayar. Nona Zhang, ini tagihan konsumsi Anda.
Totalnya 47 juta. Sepertinya, konsumsi di sini rendah ya. Banyak sekali barangnya, tapi cuma 40 juta. Begini saja, kamu beri diskon, hitung saja 50 juta. 50 juta. Tidak mungkin, makan saja habis lebih dari 40 juta, masih murah. Ini pasti orang yang sangat kaya. Benar juga. Pertama kali lihat Warman terbalik. Benar-benar membuka mata. Kebetulan sisa steakku ini, hadiah untukmu. Lagi pula kamu sudah tua, gigi juga tidak bagus, ini tidak perlu dipotong. Oh iya, setelah makan jangan lupa sekalian bayar tagihannya. Kakak Sang, ini tidak baik. Steak ini sudah dingin, kakek sudah tua, bisa mencernanya? Kamu tidak tahu ya. Kakekmu ini shio anjing. Walaupun dia tidak bisa mencernanya, aku suruh dia makan. Dia juga akan menghabiskannya. Sang Ting Ting, kamu terlalu menganggap dirimu penting. Kamu pikir aku masih akan menurutimu seperti dulu? Lalu bagaimana? Kamu sudah makan sisa makanku selama 20 tahun. Tidak pernah sekalipun memberimu wajah yang baik. Sekarang aku sengaja menyisakan setengah yang aku makan. Kamu masih tidak senang diam-diam? Dulu aku makan sisamu. Itu karena kamu pesan terlalu banyak, aku tidak suka melihat pemborosan. Sudahlah, aku tidak suka melihatmu pelit seperti ini. Kamu sudah membuatku marah, masih tidak membayar tagihan. Mener, berikan tagihan kepadanya. Tuan, Anda mau transfer atau pakai kartu? Lu Tiancheng, kamu masih bengong apa? Cepat bayar, aku masih mau pergi ke pelatih Feng. Untuk olahraga. Ini 10.000, tagihanku sudah selesai. Lu Tiancheng, kamu pura-pura bodoh apa di sini? Kalau aku tidak salah ingat, yang menolak botol Maotai adalah dia. Yang menghancurkan harta karun toko ini juga dia. Bahkan makanannya juga kalian sendiri yang makan. Aku cuma minum air putih, kasih 10.000, ada masalah? Lu Tiancheng, kamu tidak membayar, tidak takut kakak Sang marah? Dia marah apa hubungannya denganku? Lagi pula, dari awal sampai akhir. Apa aku pernah bilang mau membayar? Cukup Lu Tiancheng, aku beritahu kamu. Cara kamu yang pura-pura tidak peduli ini tidak berguna bagiku. Kalau kamu benar-benar ingin meminta maaf, cepat bayar tagihannya. Lagi pula tagihanku sudah kubayar. Tagihan kalian, bayar sendiri. Kamu. Wah, bukankah ini direktur grup Tiancheng? Kemarin perusahaannya live streaming IPO, aku masih lihat dia. Wanita di sampingnya, itu kan istri yang selingkuh? Kukira siapa, ternyata cuma Pektit suami sendiri, malah naik selingkuhan. Dasar vampir. Sungguh tak tahu malu. Suami dengan kekayaan 500 miliar ditinggalin. Gak tahu juga apa yang ada di pikirannya. Diam. Sekarang giliran kalian. Nona Sang, cepat bayar tagihannya. Kalau nggak bisa bayar, kami terpaksa lapor polisi, bilang ada orang sengaja merusak barang. Kak Sang tolongin aku dong. Aku baru 20 tahun, game juga baru buka. Masuk penjara bisa hancurin masa depanku. Tenang, kamu nggak akan masuk penjara. Seseorang hanya temperamen anak. Diberi 10 nyali sekalipun, dia nggak bakal berani membangkang. Lu Tiancheng, kamu masih mau cemberut sama aku? Cepat bayar tagihannya. Buat apa aku cemberut sama kamu? Aku nggak punya kebiasaan bayarin selingkuhan. Kamu, seseorang, tangkap orang yang sengaja merusak barang ini. Sekarang, Kak Jong. Buru-buru amat sih. Aku Zhang Ting Ting bukan nggak bisa bayar. Lihat kan, kartu gajimu ada di tanganku. Lepas darimu, aku tetap jadi nyonya kaya. Aku punya duit. Ngomong-ngomong, buatkan kartu member untuk pelatih Feng. Isi saldo 10 juta. Kak Sang, kamu baik banget. Nanti pa gymku buka. Aku juga kasih kamu kartu game gratis seumur hidup. Aku percaya pelatih Feng pasti akan sukses. Cuma hari ini bikin pelatih Feng jadi tersinggung. Tapi aku yakin ini bisa gantiinnya. Nona Sang, member toko kami itu. Saldo yang sudah diisi tidak bisa ditarik kembali, yakin? Kamu meremehkan siapa sih? Grup Tiancheng kami nilai pasarnya 500 miliar. 10 juta cuma uang sekali makan, apa artinya? Kak Sang, kamu juga jangan marahin dia. Soalnya 10 juta buat mereka sudah kayak angka langit. Lu Tiancheng, aku sudah kasih kamu kesempatan, kalau kamu nggak hargai, aku nggak akan maafin kamu. Mener, 60 juta, kartu kredit. Sweeper sekali lagi. Saldo kartu ban tidak mencukupi. Kakak Jong, bukannya kamu bilang ada uang di kartumu? Kenapa saldonya tidak mencukupi? Ini tidak mungkin. Ini kartu gaji suamiku, perusahaan dia bernilai 500 miliar.
Bagaimana mungkin tidak bisa dipakai? Saldo kartu bank tidak mencukupi. Pasti mesin kalian yang rusak, makanya tidak bisa dipakai. Nona Zhang, mesin ini baru saja dipakai oleh tamu, tidak mungkin ada masalah. Mungkin kartu Anda. Apa maksudmu? Kamu pikir aku bohong padamu? Pasti jumlah uangnya terlalu besar, makanya tidak bisa dipakai. Benar. Pasti mesin edisi toko kalian yang bermasalah. Cepat ganti mesin yang lain. Bawa mesin yang lain. Kakak Shang, jangan marah. Saldo kartu bank tidak mencukupi. Kakak Shang. Ini tidak mungkin. Maaf, kartu saya hilang. Saya sudah minta dibekukan. Oh, ternyata ada padamu. Kamu. Lu Tiancheng, ternyata kamu yang membekukan kartuku, cepat kembalikan. Bagaimana? Aku membekukan kartuku. Ada masalah? Malah kalian. Makan sendiri, pakai kartu sendiri. Apa punyamu punyaku, kamu sudah pikun. Kakak Zhang adalah istrimu, kartu gajimu disimpannya. Ya memang untuk dia pakai. Apa maksudnya ini? Aku cari uang sendiri, aku pakai sendiri. Sudah cukup, Lu Tiancheng. Permainanmu yang ingin menangkap tapi pura-pura melepaskan ini sampai kapan? Pelatih Feng sudah banyak membantuku. Aku mentraktirnya makan, kenapa? Bisakah kamu jangan terlalu picik? Memberi suamimu minum air putih 10 yuan saja sudah cukup. Buat selingkuhan menghabiskan 60 juta, mata tidak berkedip. Benar-benar tidak tahu wanita ini mikir apa. Ya, kalau tidak punya uang, jangan sok pakai kartu suami sendiri. Tidak bisa dipakai, masih berani marahi suami picik. Benar-benar tidak tahu malu. Diam, kalian orang miskin. Berdasarkan apa kalian menunjuk-nunjuk kakak Zhang? Kakak Zhang, jangan marah. Kamu lihat kan, pelatih Feng sangat melindungiku. Tidak sepertimu, bahkan membayar tagihan saja harus hitung-hitungan. Kalau begitu, pelatih Fengmu sangat baik. Biarkan dia yang bayar. Saya ada janji, permisi dulu. Kamu. Boleh pergi, tapi bayar dulu. Trik kecilmu untuk menakuti wanita ini tidak mempan padaku. Harus bayar nih. Pergi, cari sugar mommy MU. Pelatih Feng, jangan halangi dia, pasti dia akan pergi beli hadiah untuk menebus kesalahan, tidak sampai 10 detik. Dia akan kembali dengan patuh dan minta maaf padaku. Maksudmu Lu Tiancheng takut kamu marah, lalu pergi beli hadiah untuk minta maaf padamu? Dia sih, memang gengsi, dulu saat membuatku marah. Juga pergi beli hadiah untuk minta maaf. Sang Ting-Tingnya. 20 tahun baru aku sadar, kamu terlalu percaya diri. Lu Tiancheng, jangan pura-pura lagi. Kali ini aku sangat marah, jangan pikir dengan beli hadiah. Bisa dengan mudah membuatku senang. Bapak, saya sarankan kamu lebih baik keluarkan 60 juta, mungkin kalau aku senang, bisa bantu kamu membuat Sang Jie senang. Siapa bilang 60 juta? Barang yang kamu rusak tadi, harganya 1 juta. Jadi totalnya 61 juta, hari ini. Kalau kamu tidak bisa bayar, aku akan telepon polisi, bapak tua. Cepat bayar, kalau tidak, kita semua bisa masuk penjara. Aduh. Yang merusak barang kan kamu, yang masuk penjara juga kamu dong. Kamu. Cukup, Lu Tiancheng. Aku paling tidak suka melihat wajahmu yang seperti orang kaya baru ini. Kamu cuma ingin aku berubah pandangan padamu, kan? Jangan pikir karena perusahaanmu sudah IPO, aku akan menghargaimu. Seumur hidupku aku tidak akan tunduk pada sampah sepertimu. Baik, kalau kamu begitu meremehkanku. Aku tidak perlu lagi membantumu membayar. Tapi sayang, pelatih Fengmu, sisa hidupnya akan dihabiskan di penjara. Sang Jie, kamu tidak bisa tidak peduli padaku. Tenang, meskipun kartuku dibekukan. Tapi aku masih punya mobil. Jangan lupa, aku ini istri orang terkaya dengan kekayaan 5 triliun. Ini mobil terbaru Maybach, harganya 70 juta. Untuk membayar hutang, lebih dari cukup. Coba verifikasi. Baik. Zhang Qi, untung kamu masih punya mobil untuk jaminan, kalau tidak, bisa kena tipu oleh si bapak tua dengan taktik mundur untuk maju. Terperdaya, Kak Zhang. Mulai sekarang, jauhilah pria tua yang licik seperti ini. Lu Tiancheng,
Jangan kira dengan memblokir kartu, aku tak punya cara lain. Aku punya banyak mobil mewah dan tas branded atas namaku. Aku punya banyak uang. Kamu pikir mobil mewahmu bisa ditukar uang? Tentu saja. Mobilku dipesan lama sekali. Baru dapat Mercedes Maybach edisi terbaru. Habis bayar utang masih sisa. Anggap saja sebagai tips untuk kalian kaum miskin. Sang Ting Ting, ku beritahu. Mobil mewahmu tak cukup bayar utang. Jangan muluk-muluk. Cukup, Lu Tiancheng. Kamu tidak lihat aku sedang marah sungguhan? Hanya untuk 60 juta, kamu berani buat cerita hantu? Buat aku malu di depan banyak orang. Betul. Cuma 60 juta. Kalau kamu meremehkan 60 juta, kenapa masih pakai mobil mewah untuk bayar utang? Mengajak selingkuhan makan masih sok benar. Minta suami bayar, sungguh tak tahu malu. Ayah, walaupun Lu Tiancheng kaya, uangnya bukan jatuh dari langit. Kenapa harus dibelanjakan untukmu dan selingkuhan? Kalian tahu apa? Aku kasih dia kesempatan tunjukkan diri. Uang segitu saja tidak bisa kasih. Buat apa pria begitu? Betul. Ujung-ujungnya masih andal Kak Sang. Jual mobil selesaikan masalah. Pria yang belanjakan uang untukmu belum tentu cinta, tapi yang tidak belanjakan untukmu pasti tidak cinta. Oh ya? Kalau begitu, berapa banyak kamu belanjakan untuk dia? Jangan coba adu domba di sini. Hubungan aku dan Kak Sang bisa diukur dengan uang, tidak seperti orang tertentu. Kekayaan 500 miliar, tapi keluarkan 60 juta untuk Kak Sang saja sudah sakit hati. Betul. Pelatih Feng tidak dangkal sepertimu, hanya tahu menghina dengan uang. Lu Tiancheng, sekarang aku jual mobil sendiri bayar tagihan. Bahkan kalau kamu berlutut mohon aku bayar. Aku tidak akan maafkan kamu. Baik. Jangan menyesal nanti. APA. Berani sekali. Mobil ini bukan punyamu? Mana mungkin? Kuncinya ada padaku. Mana mungkin bukan mobilku? Pasti orang-orang miskin ini belum pernah lihat Mercedes Maybach. Mobil mewah top, cepat cari orang yang paham mobil. Datang sini lihat. Kalian berdua penipu, bawa kunci jelek. Di sini pura-pura sak. Mobilnya sudah ditarik oleh pemilik aslinya. Secara legal dan sesuai aturan. Apa? Derek? Bilang diri sendiri miliarder. Ternyata cuma dua penipu yang cari makan gratis. Ini benar-benar pura-pura kaya. Sekarang mobilnya sudah ditarik. Aku lihat mereka berdua. Gimana selesaikan ini? Hahaha. Lu Tiancheng, kamu brengsek. Apa kamu yang suruh orang curi mobilku? Curi. Mobil Maybach ini memang aku yang beli sendiri. Tentu saja aku punya hak, tarik mobilku sendiri. Ini kan kamu yang kasih aku hadiah ulang tahun. Kok kamu tega ambil kembali? Benar-benar pria hina dan tidak tahu malu. Bukannya kamu bilang, aku suka menghina kamu dengan uang? Sekarang aku mau ambil kembali. Satu persatu barang yang menghina kamu. Kamu. Kak Sang, siapa yang izinkan kamu di sini? Berkata kasar pada temuku? Aku peringatkan kalian. Cepat bayar, kalau tidak aku akan telepon polisi, tangkap kalian berdua. Yang makan gratis. Kak Sang, suamimu tidak mau bayar. Jelas-jelas mau membunuh kami, cepat cari cara. Tenang, dia cuma marah padaku. Asal aku merendahkan diri, dia pasti akan bayar. Meskipun aku tidak mau. Tapi demi kamu, aku mau bilang. Maaf. Kak Jong. Lu Tiancheng, kamu menang. Hari ini aku minta maaf sama kamu. Cepat bayar, dan segera kembalikan Maybachku, jangan sampai mengganggu latihan fitnessku dengan Coach Feng. Lu Tiancheng, aku tahu sekarang kamu senyum-senyum sendiri. Tapi kamu baru saja membuat Kak Sang kehilangan muka. Hari ini aku harus buat kamu bayar lebih. Lihat baik-baik. 65 juta. Coach Feng, hati-hati. Kalau sampai terluka oleh pecahan kaca ini, bagaimana kamu bisa fitness lagi? Zhang Jia, as long as aku bisa membalas dendam untukmu, sedikit luka. Tidak masalah. Masih kamu yang melindungiku, tidak seperti orang lain yang egois. Apa yang kamu tunggu? Segera bayar. Apakah kamu ingin Coach Feng menghancurkan lebih banyak lagi?
Tidak mungkin, si lelaki lemah ini sengaja merusak barang. Sebagai istri, tidak hanya tidak menghentikan, malah menyuruh suaminya membayar. Benar-benar tidak masuk akal. Merusak 65 juta, nanti kalau tidak bisa membayar ganti rugi. Aku ingin melihat nasib pasangan anjing ini. Hanya 65 juta. Bagi Lu Tiancheng, itu hanya setetes air di lautan. Kalian para miskin. Lebih baik perhatikan diri kalian sendiri. Hanya dengan permintaan maaf, kamu ingin aku membayar 65 juta? Sang Tingting. Kamu siapa? Kamu. Zhang Jie sudah meminta maaf padamu. Bagaimana bisa kamu ingkar janji? Jika kamu tidak membayar, nanti manajer akan melaporkan ke polisi. Aku dan Zhang Jie akan dipenjara. Zhang Jie, kamu sudah berkali-kali merusak barang kami hari ini. Aku tidak hanya akan melaporkan ke polisi, tapi juga membuatmu terbaring saat pergi. Zhang Jie, Lu Tiancheng, sudah cukup kamu membuat keributan. Aku tahu kamu sengaja membuatku marah. Hanya ingin aku melihatmu 2 kali. Sebagai seorang pria, sepanjang hari bermain. Permainan kecil wanita yang ingin diperhatikan, hanya membuatku semakin meremehkanmu. Kalau kamu begitu meremehkanku, maka kamu sendiri yang bayar. Aku ingin melihat apakah kamu bisa membayar. 65 juta. kamu. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku, Zhang Jie. Tolong aku, Zhang Jie. Jangan pukul lagi, Lu Tiancheng. Sudah sampai sejauh ini kamu masih bermain. Jangan lupa, uangmu juga ada bagianku. Aku ingin memberikannya pada siapa. Maka kamu salah. Uang Tiancheng, kamu tidak akan mendapat sepeser pun. Kamu siapa? Apakah uang Lu Tiancheng dibagi atau tidak? Bukan urusanmu. Tentu ada hubungannya. Dia adalah pengacara perceraian yang aku tunjuk. Yang Nian Jiao. Apa? Pengacara perceraian? Ini. Tiancheng, surat pembagian harta perceraian ini. Jelas-jelas Sang Tingting. Semua aset atas namamu dibeli dengan uangmu. Menurut hukum pernikahan, kamu berhak mengambil semuanya kembali. Sudah susah-susah kamu. Suatu hari nanti, aku pasti akan datang untuk berterima kasih. Cukup, Lu Tiancheng. Tak kusangka kamu sampai segitunya untuk menarik perhatianku. Bahkan sengaja mencari seorang wanita untuk berakting. Dan membawa surat perceraian untuk menakut-nakutiku. Benar-benar menjijikan. Sang Tingting, jangan terlalu percaya diri. Aku datang hari ini untuk memutuskan hubungan denganmu secara tuntas. Berakting, teruslah berakting. Jangan kira aku tidak tahu niatmu, sudah berapa umurmu. Masih main-main dengan trik kecil seperti ini. Aku malu untukmu. Benar. Kamu pikir dengan menyewa seorang wanita tua bisa menggoda kakak Sang? Aku menyarankanmu. Lebih baik hemat tenagamu. Tolong hormati klien saya. Wah. Berakting sampai ketagihan. Berapa banyak Lu Tiancheng memberimu? Aku akan memberimu 2 kali lipat. Cepat pergi dari sini. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Ini adalah lisensi pengacara saya. Ya ampun, dengar-dengar dia meninggalkan Amerika. Kembali ke negara ini sebagai pengacara, sekarang bernilai 2 miliar. Ini baru namanya wanita kaya sejati. Punya uang bukan berarti bisa semena-mena sebagai seorang pengacara. Bahkan melanggar hukum dengan menjadi simpanan. Toh. Aku bilang anjing peliharaan kakak Sang. Kenapa tiba-tiba tidak menjilatnya lagi? Ternyata kamu yang menggoda pacar lamanya. Benar-benar wanita tidak tahu malu. Jika kamu berani menyentuhnya lagi, aku akan membuatmu jadi orang lumpuh. Kamu. Lu Tiancheng. Tak kusangka kamu sampai segitunya untuk menarik perhatianku. Bahkan gila-gilaan mencari simpanan untuk menggoda saya. Sekarang malah mau membela saya. Pelatih Feng berkelahi, benar-benar tidak tahu malu. Yang tidak tahu malu adalah kalian, bukan hanya melukai orang. Tapi juga memutarbalikkan fakta, HMPH, benar-benar menjijikan. Lu Tiancheng, jangan keterlaluan. Kamu melindungi simpanan di depan istrimu. Hari ini, aku akan memberi pelajaran untuk kakak Sang. Kamu masih mau berkelahi ya? Jangan kira aku yang Nian Jiao mudah diintimidasi. Serang. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Jangan bergerak, jangan. Mari kita bicara, jangan pukul wajah. Kakak Chang, tolong aku. Jangan pukul lagi, jangan pukul lagi.
Bagaimana jika pelatih Feng cacat? Jika kalian ingin memukul, pukul saja Lu Tiancheng. Kamu sangat sayang pada wajah tampannya, ya? Jika dia cacat, itu juga salahnya sendiri. Diam. Aku rasa kamu justru ingin pelatih Feng cacat, supaya aku bisa melihatmu lebih lama. Kenapa hatimu begitu jahat? Pukul dia dengan keras. Jangan mendekat. Baik. Aduh. Jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi. Pelatih Feng adalah juara penjualan game. Dia mengandalkan wajah ini untuk mencari nafkah jika kamu menghancurkannya. Bagaimana dia bisa menarik pelanggan? Kamu, cepat suruh mereka berhenti. Aku bisa meminta mereka berhenti. Tapi kamu harus setuju dengan satu syaratku. Syarat apa? Asalkan kamu menandatangani pembagian harta Gonogini di sini. Dan setuju untuk keluar tanpa membawa apa-apa. Aku bisa mempertimbangkan untuk melepaskannya. Jika tidak, dia akan menunggu untuk cacat. Jalang. Kamu tidak bisa mengancamku. Membuatku menandatangani perjanjian ini tidak mungkin. Tidak akan menandatangani. Kalau baju jangan salahkan aku. Kamu, apa yang kamu lakukan? Sekarang ini masyarakat hukum. Sebagai seorang pengacara, kamu melanggar hukum, percaya tidak? Aku akan membuatmu mendekam di penjara selamanya. Mendekam di penjara selamanya, jangan lupa, dia yang memulai duluan. Melukai dengan sengaja adalah kejahatan berat, aku menyarankanmu. Lebih baik cepat-cepat menandatangani. Kamu pikir aku takut? Membuatku menandatangani? Mimpi kali. Tidak menandatangani juga tidak apa-apa, nanti pengadilan akan memaksakan. Aku akan membuatmu dan keluargamu mengembalikan semua yang diambil dari Tiancheng. Selama ini, Kamu. Lu. Kamu bukan pria sejati, kamu malah membiarkan selingkuhanmu. Mengganggu istrimu sendiri. Aku malu untukmu. Pelatih Feng, bagaimana kabarmu? Kakak Chang. Sakit. Tenang, kamu dipukul karena aku. Aku pasti akan membalas dendam untukmu. Kakak Chang. Kamu masih diam saja apa? Cepat berlutut dan minta maaf kepada pelatih Feng. Dan ganti semua kerugian di sini. Kalau otakmu bermasalah, pergi berobat, jangan di sini berangan-angan. Lu Tiancheng, jangan tidak tahu diri. Aku sedang memberimu jalan keluar. jalan keluar seperti itu, bos lu tidak butuh. Kamu, Kakak Sang, wajahku sakit sekali. Lihat apa yang kamu lakukan, kalau pelatih Feng sampai kenapa-kenapa. Aku tidak akan memaafkanmu. Ternyata berhati serigala, selama ini. Kau sudah menderita. Berhenti. Kamu buta ya? Tidak lihat pelatih Feng terluka parah? Kalau sampai terlambat diobati, aku tidak akan memaafkan kalian. Aku tidak peduli kamu terluka apa, makan bayar itu sudah sewajarnya. Kalau tidak bisa bayar, pukuli sampai mati, jangan macam-macam. Kalau mau bayar, cari dia. Aku cuma pesan air putih, uangku sudah bayar. Tidak ya? Ya Pak, tagihan Anda sudah lunas. Berhenti, Lu Tiancheng. Kalau kamu tidak segera bayar, aku akan benar-benar marah. Pukuli dia habis-habisan. Jangan pukul. Aku pelatih game premium, kalian tidak boleh memukulku. Jangan pukul, jangan pukul. Aku punya uang, aku punya uang. Aku akan buatkan surat hutang. Dalam 3 hari, pasti aku lunasi semua. Aku muntah, sampah yang hidup dari wanita. Berani pamer di depanku, benar-benar tidak tahu malu, aku peringatkan kamu. Dalam 3 hari, kalau belum lunas, aku pukuli sampai mati. Lu Tiancheng, kamu tunggu saja. Penderitaanku hari ini, pasti akan kubuat kamu bayar. Kakak Sang, kenapa tidak cari uang dulu? Kenapa bawa aku ke sini? Aku masih punya 1 villa. Itu Lu Tiancheng, si brengsek itu. Dulu beli untuk menghormati orang tuaku, dia pikir dengan memberi aku villa, bisa dapat simpatiku, tapi ternyata aku tetap tidak memberinya wajah yang baik. Kali ini, dia tidak mau bayar tagihanku, tidak lain hanya ingin menarik perhatianku. Kalau dulu tahu dia punya wajah seperti ini, aku seharusnya tidak memberinya kesempatan untuk merayuku. Terima kasih Kakak Sang, kalau bukan karena kamu, aku pasti sudah dipukuli sampai mati oleh si tua itu. Hubungan kita sudah dekat, ngapain sungkan? Kebetulan orang tuaku pergi liburan dan belum pulang. Ayo, kita ambil sertifikat properti dulu. Nanti orang tuaku pulang, baru kita urusi Lu Tiancheng bajingan. Bos Lu, segel sudah dipasang. Ngomong-ngomong, beberapa hari lagi, ulang tahun ke-70 Nenek Yang. Keluarga yang sudah bantu kita banyak kali. Kamu siapkan taman terbaik dan termewah di Provinsi Selatan untuk perayaan Nenek Yang. Sayap. Lu Tiancheng. Sekarang kamu panik juga percuma. Bahkan kalau minta maaf ke orang tuaku, aku nggak akan memaafkanmu. Kakak Sang, Lu Tiancheng. Bikin kamu malu di depan banyak orang. Sekarang masih berani minta maaf? Jangan lemah hati.
Dia harus mengelilingi villa sambil merangkak, menggonggong seperti anjing. Damn it, maaf, sambil berlehat. Betul, Lu Tiancheng. Kamu bikin aku kesel banget. Saran aku, lebih baik ikuti apa kata pelatih Feng. Kalau enggak, kamu akan kehilangan aku selamanya. Kayaknya kalian salah paham. Aku kesini cuma untuk mengambil villaku kembali. Lu Tiancheng, kamu gila apa? Villa ini kan hadiah untuk orang tuaku. Masa mau kamu ambil lagi? Karena aku pemilik villa ini, tentu saja berhak mengambilnya kembali. Omong kosong. Orang tuaku sudah tinggal di sini lama. Masa bilang pemiliknya kamu? Jangan lupa, dulu orang tuamu yang maksa agar namaku dicantumkan di sertifikat. Supaya aku bayar iuran properti 100.000 per tahun untuk kalian. Jadi, akulah satu-satunya pemilik villa ini. Orang tuaku suruh kamu bayar, itu kesempatan buatmu tunjuk baik. Masa enak aja minta villa kembali? Iya, sebagai pria, harusnya nggak pelit mengeluarkan uang untuk mertua. Kakak Sang, dia kayaknya nggak. Mari kamu. Lu Tiancheng, jangan pikir aku nggak tahu. Niat licikmu. Kamu cuma pamer di depan orang tuaku supaya aku maafin, kan? Jangan harap. Untuk menarik perhatian kakak Sang. Bahkan mengambil kembali villa dan mengusir mertua saya. Benar-benar terbalik. Lu Tiancheng, saya pernahkan kamu segera pergi, kalau tidak saya akan menelpon polisi. Melaporkan kamu karena masuk tanpa izin, kamu akan masuk penjara. Baik, kamu telepon polisi. Lihat siapa yang akan ditangkap polisi. Kamu. Kakak Sang, jangan marah menghadapi orang tua yang tidak tahu malu seperti ini. Tidak perlu bersikap sopan. Baiklah, dia tidak mau pergikan. Maka hari ini, saya akan membuatnya pergi dengan terbaring. Feng Xiaoshuan, ini wilayah saya. Bukan giliranmu untuk bertindak semaumu. Saya sudah lama tidak suka denganmu hari ini. Saya pasti akan bertindak semaumu. Lu Tiancheng. Bukankah kamu sangat hebat? Ini adalah teman-teman saya dari Gim. Salah satu dari mereka bisa membunuhmu. Oh, benarkah? Lu Tiancheng, kamu segera copot segelnya dan serahkan villanya. Mengingat kita pernah menjadi suami istri. Saya bisa meminta maaf kepada pelatih Feng untukmu. Tidak perlu, saya tidak akan mencopot segelnya. Villanya juga tidak akan saya serahkan. Kali ini, beruntung Laulu menyediakan taman mewah. Untuk pesta ulang tahun Nyonya Tua, itu tempat yang bahkan orang kaya. Sulit untuk memesannya, kita harus bertemu. Terima kasih banyak padanya. Ya, asisten bilang dia ada di villa ini. Kebetulan saya membawa undangan, sekalian memberikannya padanya. Baiklah, tidak mau minum anggur, maka minum hukuman. Lu Tiancheng, kamu pikir dengan tidak mencopot segel ini, saya tidak bisa berbuat apa-apa padamu hari ini. Saya sendiri yang akan mencopotnya. Feng Xiaoshuan, kamu pikir baik-baik. Segel ini sudah ditempel. Kalau kamu mencopotnya, kamu akan bertanggung jawab secara hukum. Jangan berlagak di sini, membuat segel palsu. Untuk menekat nakudi saya. Kakak Jang. Nah, segel ini. Saya copot. Saya juga baik-baik saja, Lu Tiancheng. Kamu yang membuat saya dipukul kemarin. Sekarang membuat segel palsu untuk menakut-nakuti saya. Hari ini saya pasti akan memberimu pelajaran, teman-teman. Serang! Siapa yang memberimu keberanian untuk menyentuh pria saya? Lagi-lagi kamu, selingkuhan, kemarin kamu memukul saya. Hari ini, aku akan menghitung semua ini denganmu, saudara-saudara. Serang! Kalian berani menyakiti adikku dan saudaraku. Tidak bertanya apakah aku setuju atau tidak. Yang Ziming, kamu cuma anjing penjaga. Siapa yang mengizinkanmu memukul pelatih Feng? Kamu. Aku tidak hanya akan memukulnya, tapi juga kamu. Kakak Sang, Laulu sudah memperlakukanmu dengan baik. Kamu malah mencari selingkuhan ini untuk mengkhianati Laulu. Hati nuranimu sudah dimakan anjing. Lu Tiancheng, kamu cuma sampah. Istrimu dipukul, kamu bahkan tidak berani bersuara. Aku benar-benar sial karena menikahimu. Oh, tidak mati. Diam. Selama 20 tahun ini, tanyalah hatimu. Tiancheng telah membayarkan segalanya. Dia berkorban untukmu, tapi kamu tidak tahu menghargai. Bahkan terus menyakitinya, benar-benar tidak tahu diri. Dan kamu juga. Berulang kali bersikap tidak sopan pada Tiancheng. Kali ini bahkan berani menantang batasanku. Datang, buat dia menghilang. Aku salah, maafkan aku, Kakak Zhang. Tolong aku. Aku melakukan semua ini untukmu. Lu Tiancheng. Pelatih Feng ingin membalas apa? Apakah kamu harus begitu picik? Benar. Sakit kamu benar. Bodohnya tidak tertolong, pria yang kamu pertahankan mati-matian ini. Dia sama sekali bukan untukmu, dia cuma sampah. Jangan ngomong sembarangan di sini. Aku pikir, kamu cuma iri karena ada pelatih Feng yang menyayangimu. Lihatlah. Feng Xiaoshan. Menolak jelas lingkungan, berkali-kali buat tinggal benda. Kehidupan pribadi yang sangat berantakan, demi target.
tidak segan-segan berhubungan dengan banyak pria, menderita AIDS dan penyakit kelamin lainnya. Feng Xiaoshan, kamu dasar homo sialan. Berani-beraninya menipuku. Lepaskan. Jalang, berani-beraninya memukulku, kalau bukan demi uang. Aku mana mungkin tertarik pada wanita tua yang hampir menopause seperti kamu. Kamu brengsek, kamu akan mendapat balasan. Balasan. Kamu pikir kamu orang baik? Kamu sambil bermain api dengan aku, sambil memanipulasi orang tua ini. Orang tua ini menyayangimu, merawatmu, menghabiskan uangnya. Membiayai saya sebagai simpanan. Tidakkah kamu merasa itu lucu? Tian Cheng, saya tidak. Lu Tiancheng, kamu memang sangat berbakat. Tapi apa gunanya? Bukankah kamu sudah dikhianati oleh saya selama bertahun-tahun? Kamu seperti badut. Di belakang saya, membersihkan kekacauan saya, kamu pikir kamu bisa melawan saya? Masih mau buka usaha? Bagaimanapun, ini adalah terakhir kalinya dia tertawa. Jangan menekat nakali saya. Sekarang adalah masyarakat hukum, bahkan jika saya mengkhianati kamu, apa yang bisa kamu lakukan? Apa yang bisa kamu lakukan terhadap saya? Feng Xiaoshan, pemilik restoran meminta saya untuk menuntut kamu merusak barang-barang restoran. Ditambah merobek segel, sudah termasuk menghalangi penegakan hukum. Dan sengaja merusak properti, sisa hidupmu akan kamu habiskan di penjara. Bawa dia pergi. Kamu tidak bisa melakukan ini. Tian Cheng. Tidak, suamiku. Saya tahu saya salah. Semuanya karena Feng Xiaoshuan si brengsek itu. Dia menipu saya. Saya sudah benar-benar memutuskan hubungan dengan dia. Maafkan saya, ya? Kamu tidak perlu memberitahu saya tentang hubungan kalian berdua. Dan pengadilan sudah menyetujui gugatan cerai saya. Mulai sekarang, kamu bukan istri saya lagi. Suamiku, jangan pergi, beri saya satu kesempatan lagi. Saya bersumpah. Saya pasti akan menjadi istri yang baik. Kita. Mari berpisah dengan baik. Bagaimanapun, saya sudah hidup denganmu selama 20 tahun. Saya memberikan semua masa muda saya untukmu. Kamu tidak bisa membuang saya hanya karena kesalahan kecil ini. Selama 20 tahun ini, kamu terus-menerus melanggar batas saya sudah memberimu banyak kesempatan. Dan apa yang kamu lakukan? Apakah kamu pantas untuk saya maafkan? Lu Tian Cheng. Saya sudah meminta maaf, apalagi yang kamu mau. Kamu sudah menahan saya selama 20 tahun. Mengapa tidak bisa terus menahan saya? Nona Zhang, saya pikir Tian Cheng sudah menjelaskan dengan jelas. Jika kamu masih mengganggu, jangan salahkan saya jika tidak bersikap baik. Kamu siapa? Urusan suami istri kami, bukan urusanmu untuk ikut campur. Mengemudi. Sayang, mari kita turun dan bicara, ya? Sayang, Tian Cheng. Mari kita bicara, ya, Tian Cheng. Aku masih ingin menjadi istrimu. Kamu tidak bisa meninggalkanku. Lu Tian Cheng, kamu jangan berpikir bisa meninggalkanku dan menikmati hidup sendirian. Mama. Lu Tiancheng si brengsek ini. Perani main-main dan kamu, memainkan permainan tangkap dan lepas. Dia bahkan menyita villa, kali ini aku pasti tidak akan memaafkannya. Benar, membuat kita tinggal di tempat sewa yang kotor dan jelek ini. Kalau orang luar melihat, pasti malu besar. Dan ya, sayang, kali ini kita tidak boleh memaafkannya. Buat dia membayar kita 4 miliar. Benar. Jangan sampai orang tua tahu. Aku dan Lu Tian Cheng bercerai. Kalau tidak, malu aku nanti. Tenang saja, Lu Tian Cheng. Dia hanya sedang marah padaku, makanya melakukan hal seperti ini. Permainan, tangkap dan lepas, aku pasti akan membuat kalian hidup mewah lagi. Hidup mewah. Ini baru benar, si brengsek Lu ini. Kalau bukan karena dulu aku lihat dia punya uang, aku mana mungkin rela menikahkanmu dengannya. Sekarang sudah 20 tahun menikah, tidak dapat apa-apa. Menurutku, kamu harus bercerai dengannya sekarang. Benar. Lalu, bagi 4 atau 5 triliun itu. Kamu bercerai dengan Lu Tiancheng. Manfaatkan kesempatan ini untuk memberi pelajaran pada si penjilat itu. Lihat dia masih berani main-main denganmu seperti ini. Permainan tangkap dan lepas. Lu Tian Cheng, dia terlalu mencintaiku. Makanya dia bersikap kekanak-kanakan padaku, meskipun kali ini dia membuatku sangat marah, tapi karena 5 triliun itu, aku memutuskan memberinya kesempatan lagi.
Sayangku, dengar ya. Jangan bicara seperti itu, kalau pria sudah punya uang. Dia akan jadi jahat, kamu harus memanfaatkan kesempatan ini selagi dia masih menjilatmu. Cepat tangkap kesempatan ini. Tidak mungkin. Lu Tiancheng sudah menjilatku selama 20 tahun. Meskipun semua pria di dunia ini berubah, dia tidak akan, kali ini. Dia sengaja mencari selingkuhan untuk memancingku, asal aku melambaikan tangan. Dia akan seperti anjing peliharaan, patuh kembali padaku. Baiklah, beri dia kesempatan lagi, besok. Ini adalah ulang tahun ke-60 saya, kamu tahu. Bayar jam mengadakan pesta ulang tahun yang Mariah untukku, pasekali. Aku sudah melihat kalung ruby seharga 30 juta. Biar dia membelikannya untukku, biar aku bisa pamer. Agar kita bisa mengembalikan muka keluarga kita. Kalung ruby 30 juta itu tidak ada artinya, sebenarnya. Kalau Lian Cheng benar-benar serius, dia seharusnya mengadakan pesta ulang tahun untuk ibumu di villa mewah. Itu adalah villa nomor 1 di seluruh provinsi selatan. Hanya orang-orang kaya dan terhormat yang bisa mengadakan pesta ulang tahun di villa mewah. Kamu benar. Biar Lu Tiancheng ini mengeluarkan uang. Untuk mengadakan pesta mewah untukku, kamu. Cepat telepon dia. Ya, telepon dia. Tiancheng masih sibuk kantor. Dengan urusan lain, tidak ada waktu untuk mengadakan pesta. Dulu kamu tidak sabar untuk pamer di depan saudara. Sekarang kenapa? Kamu tidak tega melihat suamimu mengeluarkan uang untuk kita. Bukan begitu. Aku bilang, aku tidak peduli, pokoknya. Kamu harus menelponnya. Aku sudah bilang ke teman-temanku, biar dia mengadakan pesta yang bagus untukku. Kalau kamu malu, aku yang akan telepon. Baiklah. Ah, di mana aku? Ini. Terima kasih banyak, mari naik minum teh. Kebetulan aku sudah menyiapkan hadiah untuk kalian. Nian Xiao. Kamu dan Laulu naik saja. Aku ada urusan dulu. Dia berani tidak menerima teleponku. Dia mencari mati ya? Ayo, ada cara. Lu Tiancheng ini. Jangan-jangan dia memblokir kamu. Tidak mungkin. Mungkin Lu Tiancheng sedang bermain-main dengan aku, trik menangkap dengan melepaskan. Sehingga lupa untuk tidak memblokir nomorku. Berani bersikap seperti ini di depan mertua. Benar-benar tidak tahu aturan. Ayo, aku bawa kamu untuk menuntut keadilan. Terima kasih banyak untuk kalian berdua. Tapi bagaimana kalian tahu untuk mencari di villa? Kami ingin berterima kasih, khususnya menyisakan villa mewah. Untuk pesta ulang tahun ibuku. Ingin mengundangmu untuk datang. Baik, pesta ulang tahun Nyonya Yang, aku pasti datang. Tunggu sebentar ya. Ini hadiah ulang tahun untuk Nyonya Yang. Tolong sampaikan hadiah ini untuknya. Semoga beliau menyukainya. Ibu saya selalu menginginkan Cheong Sam ini. Tapi, ini adalah karya terakhir Master Baoli. Ini terlalu berharga, saya tidak bisa menerimanya. Hanya sebuah Cheongsam, yang penting Nyonya yang menyukainya. Laoyang dan saya adalah saudara. Kenapa kamu harus sungkan? Baiklah. Sekarang saya akan meletakkan Cheong Sam ini di tempat yang paling mencolok di pesta. Nanti beliau pasti akan sangat senang melihatnya. Kalau begitu, saya akan mengantarmu. Tidak, saya tidak bisa membiarkan mereka bertemu. Ibu, lupakan saja. Pasti Tiancheng sedang sibuk. Saya akan memberitahunya nanti. Ting Ting. Kenapa kamu berkeringat banyak? Apakah Lu Tiancheng mengganggumu lagi? Jangan takut, saya dan ibumu akan membelamu. Bukan, Ayo, pergi. Lu Tiancheng, bangsa, keluar sekarang. bukan. Nyonya, bos kami tidak ada. Ada apa bisa saya bantu? Pergi sana, bangsat. Kemana aja pergi? Bangsat ini, Ada APA? Lu Tiancheng si bangsat ini. Dia tahu caranya membuat saya senang. Lihat. Saya belum bicara, dia sudah menyiapkan pesta. Saya sudah tahu. Lu Tiancheng tidak benar-benar meninggalkan saya. Rupanya dia ingin memberi saya kejutan. Ibu, saya sudah bilang kan. Tiancheng pasti ingat. Sekarang kamu tenang kan? Besok, kamu pasti akan menjadi bintang ulang tahun yang paling cantik.
Wah, ini pesta besar. Ini terlalu indah. Bagaimana? Cantik kan? Cantik sekali. Tempat ini sangat mewah, benar-benar disiapkan oleh menantumu. Untukmu. Tentu saja, ini adalah Haoyuan, taman nomor 1 di selatan. Hei, bahkan dengan uang, belum tentu bisa dipesan, tapi dengan satu kata saya. Menantu bodoh saya ini langsung menggirasnya. Wah, Ting-Ting kita memang beruntung. Dapat suami yang baik seperti ini ya. Sekarang perusahaan Tiancheng sudah go public. Kedua orang tua nanti pasti bisa menikmati hidup santai. Ayo, makan. Makan lebih banyak ya. Ting-Ting, kamu memang punya cara. Bisa mengendalikan Lu Tiancheng. Lihatlah, pesta ulang tahun ini. Juga diatur dengan sempurna. Sekarang lihat, semua orang iri. Keluarga sang kita. Tentu saja, dia Lu Tiancheng. Di hadapanku dia seperti anjing penurut, aku suruh apa? Dia lakukan apa? NAK, jangan pernah memafkannya, kalau tidak. Dia akan semakin menjadi-jadi, main-main denganmu. Dengan trik menangkap lalu melepaskan. Ayah, ingat, suruh Jabalikan. Kalung batu merah itu untuk ibumu. Dan villa yang dia ambil juga harus dikembalikan. Baru dia tahu ke depannya. Jangan main-main dengan cara-cara curang, harus bayar mahal. Betul. Tenang saja. Aku pasti suruh dia datang minta maaf, kasih kita 2 villa. Dan ganti rugi keluarga kita 400 juta. 400 juta. Wah, NAK. Wah Ting-Ting, pesta ulang tahun ibumu. Sangat mewah ya. Ini Lavi tekan, dan itu. Itu lobster Macau ya. Ini set era berapa bulan gaji saya. Wah, buat keluarga kita. Ini kuma sejong kuku. Ayo makan sepuasnya. Ibu, pelan-pelan ya. Saya sudah tidak sabar ingin melihat. Chongsam Naga Phoenix dari Master Bali. Ayo cepat masuk. Ibu, kesehatanmu selalu kurang baik. Lebih baik minum obat darah tinggi dulu ya. Ya ibu, baiklah, dengar kata kalian. Tunggu. Kalian masuk dulu, saya terima telepon dulu. Baik. Tenang kak, saya akan jaga ibu. Ayo minum. Benar-benar orang kampungan, tidak tahu sopan santun. Baju saya jadi kotor. Ayah ibu, saya urus baju dulu. Ya ayo, lanjut makan. Makan dulu. Lu Tiancheng kenapa NIH? Hari ini kan hari ulang tahunku, dia malah telat. Lebih baik si anjing menjilat itu nggak datang, lagian pestanya udah. Siap kok, jadi nggak usah dia datang, gue lihat dia. Aja udah muak. Bener juga, si anjing menjilat ya emang anjing menjilat, asal anak kita. Cuma geleng-geleng kepala, dia langsung nurutin aja. Kayak anjing geleng-geleng ekor. Iyalah. Asal anak kita bilang, lihat nih pestanya. Dibikin mewah banget kan. Hei dia. Lihat nih kalung ruby. Wah. Cantik nggak? Cantik banget. Wah, bagus banget. Aduh. Wah. Ini Cheongsam, kelihatan banget bukan ukuran GW, beneran deh. Gimana sih urusannya? Hah, lagi pula GW paling benci warna merah, dia malah naruh Cheongsam merah ini. Di tempat yang paling mencolok, kayaknya dia sengaja. Mau nunjukin kuasa. Dasar brengsek, Cheongsam jelek ini, kelihatan aja dari tempat sampah. Taipun nggak, ini Lu Tiancheng. Nggak nganggap kita sama sekali. Memotong Cheongsam puluhan dolar membuatku bersenandung. Dia lagi mimpi. Gue sobat nih. Stop. Lu Tiancheng, dasar lu brengsek.
Hari ini kan hari ulang tahun gue. Lu malah kasih barang jelek. Buat asal-asalan gue. Lu Chen. Gue tahu sekarang lu udah kaya, udah jago. Nggak nganggap kita lagi. Tapi lu juga nggak perlu kasih barang rongsokan. Buat sok jago, cowok gede main-main. Taktik mundur buat maju, beneran kayak tai nggak bisa diangkat ke tembok. Benior. Mereka adalah orang terkaya di Provinsi Selatan. Pelit banget sih, lagian bagaimanapun. Dia kan mantu kita. Makin kaya makin nggak tahu balas budi. Siapa yang bilang ini buat dia? Cheongsam ini hadiah buat Nyonya Yang. Loh, hadiah buat Nyonya Yang kok bisa ada di sini? Di pesta ulang tahun istriku. Lu Tiancheng, otakmu kemasukan area? Meskipun kau tidak menyukaiku, tidak perlu mengatakan. Omong kosong seperti itu, mempermalukan keluarga Zhang. Kemana muka kita? Tiancheng tidak mengarang. Pesta ini memang untuk ibuku. Kalian berdua, cepat kembalikan Cheongsam itu, kalau rusak. Hari ini tidak ada yang bisa keluar dengan selamat, aduh. Mengarang, terus mengarang. Aku lihat kamu memang pemain yang diundang Lu Tiancheng. Berlagak di sini, ingin menakut-nakuti kami, sungguh lucu. Meskipun Cheongsam ini memang milikmu. Berapa harganya? Hari ini aku tidak akan memberikannya padamu. Aku akan memainkannya sesuka hati. Cheongsamku, bu. Kalian tahu berapa harga Cheongsam ini? Berani-beraninya mengotori. Cheongsam ini bukan barang antik, bukan juga barang mewah. Menurutku ini cuma barang pasar loak, harganya cuma seharga sayur. Benar, hanya orang miskin sepertimu yang menganggap barang jelek ini sebagai harta. Sungguh lucu, sekumpulan bodoh. Cheongsam ini adalah karya terakhir Master Baoli. Cheongsam Naga dan Phoenix, harganya 80 juta, APA. Cheongsam jelek ini benar-benar bernilai 80 juta? Putriku adalah istri orang terkaya, yang berhubungan dengan orang-orang penting. Apa barang berharga yang belum dilihatnya? Benar? Kamu bilang Cheongsam ini bernilai 80 juta, menurutku tidak sampai 8 rupiah. Benar? Menurutku kamu ini penipu, ingin menipu kami. Kamu. Nyonya, apakah kamu sangat menginginkan Cheongsam ini? Karya asli Master Baoli sangat penting bagiku. Kalian kembalikan Cheongsam ini padaku, tentu saja bisa. Bu. Kalian sangat keji, berani-beraninya mengotori Cheongsam favorit ibuku. Halaman mewah ini sudah kami sewa untuk pesta ulang tahunku. Kamu taruh barang jelek ini di sini, aku bisa membuangnya sesuka hati. Bisa merobeknya sesuka hati, kamu tidak bisa mengatur, kamu berani memastikan. Pesta ini untukmu? Tentu saja, satu kata dari putriku. Lu Tiancheng langsung membuat pesta ini berjalan dengan lancar. Dan kalung ini, aku akan menghancurkannya. Apa yang bisa kamu lakukan? Pukul aku, pukul aku, pukul aku. Benar, kami memang kaya dan semau gue. Benar? Kami ingin bermain sesuka hati. Ya. Jangan terlalu sombong. Hari ini adalah pesta ulang tahun Nyonya Yang. Barang yang kalian rusak harus dibayar satu persatu. Lu Tiancheng, kamu gila ya? Bisa-bisanya ngomong begitu. Kalau pesta ulang tahun hari ini adalah milik Nyonya Yang, aku tidak hanya akan mengganti 2 kali lipat, tapi juga akan sujud dan ketuk kepala. Baik. Ini kata kalian sendiri. Buka mata lebar-lebar, lihat ini pesta ulang tahun siapa? APA. Pesta ulang tahun Nyonya Yang. Ternyata setelah sekian lama, ini pesta ulang tahun Nyonya Yang. Barang-barang ini juga bukan milik mereka. Kukira Zhang Tingting. Benar-benar masuk keluarga kaya, ternyata bawa kita. Makan minum sepuasnya di pesta orang lain, kalian tidak tahu malu. Kami masih punya muka. Iya, ini memalukan diri sendiri, malah bawa-bawa kami. Kalau ini tersebar, bagaimana kita bisa tampil lagi? Ini bagaimana? Anak perempuan bilang, villa mewah ini adalah Lu Tiancheng yang dipesan untuk pesta ulang tahunmu, kok sekarang jadi pesta ulang tahun Nyonya Yang? Tenang, Lu Tiancheng. Pasti tidak akan melawan kata-kata anak perempuan kita. Pasti ada kesalahan di bawah. Mener, keluar kamu. Mener mana? Villa mewah ini, Lu Tiancheng. Sudah lama dipesan untuk pesta ulang tahunku. Kok sekarang ada Nyonya Yang?
Apa kamu diam-diam mengambil komisi, lalu memberikan pesta ini ke orang lain? Bukan begitu, Tuan Lu, ini selalu dipesan untuk pesta ulang tahun Nyonya Yang. Tidak pernah dengar dia menyebut nama Sang. APA? Sekarang apa lagi yang bisa kalian katakan? Barusan kami merobek baju Kipao Naga Phoenix ini, harganya 80 juta. Aku sarankan kalian segera mengganti. Villa satu-satunya yang berharga. Sudah diambil oleh Lu Tiancheng. Sekarang dari mana kita bisa mengumpulkan 80 juta ini? Ini bagaimana? Tenang, pasti Lu Qiancheng sengaja salah memesan supaya dipan anak perempuan kita. Bisa menunjukkan kesalahannya. Main trick pura-pura tidak tertarik, sangkalisik dan tak tahu malu. Lu Tiancheng, dasar pengecut. Bahkan hal kecil seperti memesan borum aja, kamu nggak becus. Cepat ganti rugi ini, atau aku nggak bakal maafin kamu. Ganti rugi? Aku harus ganti rugi apa? Lu Tiancheng, maksud kamu apa? Kipao ini kan kalian yang sobek, barang-barang juga kalian yang hancurin. Dasar apa kamu suruh aku ganti rugi? Lu Tiancheng, dasar anjing. Dulu waktu mau nikahi anakku, sampai rela kasih semua harta. Sekarang malah ngomongin duit sama kami. Kamu malah hitung sangat jelas, perlakukan kami seperti ini. Kalau sampai anakku tahu, kamu pasti nyesal. Betul. Aku bisa minta maafin ke Ting Ting. Biar dia maafin kamu. Sang Ting Ting itu siapa? Aku nggak butuh dia maafin. APA? Hari ini ulang tahun ibuku yang ke-70. Aku nggak mau buang waktu dengar kalian ribut di sini. Mending kalian cepat ganti rugi. Kalau nggak, aku bakal lapor polisi. Aduh ini. Lu Tiancheng nggak mau bayar. Kita berdua jual darah jual, badan juga nggak bakal cukup 80 juta. Kalau dia beneran lapor polisi, muka keluarga Sang kita bisa hancur berantakan. Gak apa-apa, aku ada cara. Aduh. Aku nggak mau hidup lagi. Semua orang sini lihat. Lu Tiancheng ini. Dulu dia mulai usaha sambil utang. Aduh. Kami berdua susah payah bekerja keras. Kasih tabungan kami, dukung dia, bantu dia. Sekarang dia sudah kaya, dia nggak peduli kami. Sedikit uang aja dia nggak mau kasih. Dasar orang tak tahu balas budi, pengkhianat. Ini Lu Tiancheng, dari keluarga Sang jadi kaya raya. Lain kasih uang orang lain, dasar serigala tak tahu terima kasih. Iya, urusan bayar untuk mertua itu sudah kewajiban. Dia nggak bayar udah biasa, lihat dia. Byron mereka berdua Terina, ini mah. Orang kaya tak berperi kemanusiaan, bener, kamu bener. Kalian jangan balik fakta di sini. Aku nggak pernah ambil sesen pun dari kalian. Malah kalian, selama ini dari aku. Ambil berapa banyak barang, sekarang aku mau semua barang ini. Sedikit demi sedikit, kalian muntahin kembali. Kamu Lu Tiancheng, kamu nggak takut aku marah? Ayo lihat apakah kamu bisa melahirkan 80 juta. Aku benar-benar buta, membiarkan putriku menikah dengan bajingan seperti kamu, aku, nenek tua ini. Kamu sebaiknya berhenti membuat keributan. Tiancheng sudah menjelaskan dengan jelas. Kalian sebaiknya segera membayar ganti rugi. Aku mengerti, kamu dan Lu Tiancheng. Kalian berdua bekerja sama, ya? Lu Tiancheng, bagaimana bisa punya begitu banyak ide jahat? Ternyata kamu yang mengajarinya, bermain. Permainan menangkap dan melepaskan ini. Sangkalisik dan tak tahu malu. Aku mengerti. Lu Tiancheng si anjing ini tidak segan-segan menghabiskan banyak uang untuk membuat kekacauan ini. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian putriku. Perbuatanmu ini benar-benar menjijikkan, dan kamu juga. Jika kamu berani menyentuhnya lagi, aku akan membuatmu mati tanpa komentar. Hei, apa maksudmu? Aku sedang memberinya pelajaran untukmu. Lu Tiancheng si anjing ini. Kamu berani mendorongku? Aku adalah ayah mertuamu. Benar? Bajingan, jelas-jelas kalian yang merobek Cheong Samku. Tidak membayar ganti rugi juga tidak apa-apa. Sekarang, bahkan memukul putriku. Sungguh tidak tahu aturan lagi bagaimana. Menantuku adalah orang terkaya di Provinsi Selatan. Seluruh Provinsi Selatan bergantung padanya. Di sini akulah hukum. Akulah langit, apa yang bisa kamu lakukan? Cheong Sam ini, kami tidak akan membayar ganti rugi. Siapapun yang datang tidak akan berguna. Tidak berguna. Benarkah? Laulu lemah hati, aku tidak akan. Nian Jiao, bantu ibu untuk istirahat di samping. Orang-orang ini akan kuhadapi. Siapa kamu? Berdasarkan apa kamu menyuruhnya pergi? Oh. Berdasarkan apa kamu memukulku? Memukulmu memang sasaran yang tepat. Berdasarkan apa kamu memukul istriku? Aku beritahu kamu, aku adalah orang terkaya di kota selatan. Mertua Lu Tiancheng. Hari ini adalah ulang tahun ke-70 ibuku. Kalian berdua membawa sekelompok orang. Di sini makan dan minum gratis, bahkan merusak Cheong Sam kesayangan. Naga dan Phoenix miliknya, benar kan?
Datang. Kepang mereka. Tanpa izinku. Tidak ada yang boleh pergi, keluarga Zhang ini. Nggak punya uang tapi sok gaya, sekarang jadi begini. Bikin marah orang yang salah, kita semua bakal hancur. Gimana ini? Sekarang kita semua daikpang. Kayaknya kita bakal dipotong tangan dan kaki. Siapa lo? Cuma pesta ulang tahun biasa. Cuma baju Cheongsam Naga Phoenix, gue bisa ganti. Tapi lo, si selingkuhan, berani-beraninya melawan kita. Lo cari mati ya? Lo tahu nggak? Apa akibatnya buat lo? Akibat ya? Gue yang Siming. Yang paling gue nggak takutin ya tanggung jawab. APA, kita bikin marah yang Siming? Yang Siming ini di dunia hitam. Sangat terkenal sebagai algojo hidup. Yang San Pao, dia spesialis menagih utang. Caranya sangat kejam. Katanya Yang San Pao ini paling protektif. Siapa yang berani ganggu ibu dan adiknya, besoknya. Tanggon dan kaki Daipatong, Dibuang kehyuten. Dua orang bodoh keluarga Zhang ini, kenapa harus ganggu orang besar? Sekarang pasti hancur. Betul. Gue yang San Pao, kalian berdua. Hancurkan pesta ulang tahun ibu gue, ini urusannya. Gue bakal ngurusin kalian baik-baik. Dengerin dulu, ini sebenarnya cuma salah paham. Salah paham ya? Tampar adik gue, hancurkan baju favorit ibu gue. Lo bilang ini salah paham? Oh. Kalau gitu, semua yang terjadi selanjutnya juga salah paham. Padahin ke Kenya. Stop. Mercuanya Lu Tiancheng. Semua yang rusak di pesta ulang tahun ini, termasuk Cheongsam. Lo bisa minta ganti rugi ke Lu Tiancheng. Dia punya uang, bisa tanggung jawab semuanya. Oh ya? Lu Tiancheng, dasar anjing. Lo lihat mertua lo dipukuli. Lo nggak berani ngomong apa-apa, cepat ganti rugi. Ganti rugi. Masalah yang kalian bikin, kalian sendiri yang tanggung, gue nggak akan keluarin uang sepeser pun. Pukulin sampai mati. Semua stop. Ayah. Ibu, kalian nggak apa-apa? Anak, akhirnya lo datang. Gue sama ayah. Hampir saja dipukuli sampai mati. Ting, Lu Tiancheng si anjing ini. Salah memesan pesta ulang tahun ibumu, bikin kita dipukuli orang lain. Sang Ting Ting, sepertinya kamu tidak jujur sama orang tuamu. Tiancheng, pasti ada kesalahpahaman. Bisakah kamu? Lu Tiancheng. Jangan kau tidak tahu terima kasih. Anakku sudah merendahkan diri padamu. Kamu masih berani kasar sama dia. Betul, Lu Tiancheng. Jangan pikir aku tidak tahu, kamu yang menyutradarai sendiri. Adegan pahlawan menyelamatkan wanita ini, cuma untuk mendapatkan perhatian anakku. Menyutradarai sendiri. Masih pahlawan menyelamatkan wanita? Ayah ibu, jangan bicara lagi. Benar, kamu sengaja biarkan Yang San Pao mengganggu kita. Tunggu anak datang, baru menyelamatkan kita. Lalu buat anakku bersyukur dan memaafkanmu. Aku bilang Lu Tiancheng, kamu sudah berapa umur, masih main-main. Adegan pahlawan menyelamatkan wanita. Kamu benar-benar brengsek. Aku yang San Pao tidak pernah main sandiwara, kalian berdua hari ini mengacaukan pesta ulang tahun ibuku, harus kasih aku penjelasan. Jangan macam-macam, meskipun kamu yang San Pao. Lalu kenapa, menantuku adalah orang terkaya? Lu Tiancheng. Siapapun yang datang harus hormat padanya. Betul. Menantuku paling dengar kata anakku, kalau kamu berani lagi sentuh kami sedikit saja, aku beritahu kamu. Dia pasti tidak akan memaafkanmu, benar, aku sangat takut. Sekarang baru tahu takut ya. Ayah ibu, Jangan sentuh dia, aku beritahu kamu. Hari ini kamu biar aku tidak senang. Aku juga buat kamu tidak bisa merayakan pesta ulang tahun ini. Betul. ayah, kamu ngapain? Aku hancurkan mie panjang umur ini. Betul. Aku lihat dia hari ini, bagaimana merayakan pesta ulang tahun. Ini adalah koki yang aku sewa dengan gaji tinggi. Memasak selama 8 jam, mie panjang umur istana berlapis perak. Bernilai 1 juta. Kamu malah menghancurkannya, kamu cari mati. Hah? Cuma 1 juta, tidak bisa menakutiku, menantuku. Adalah miliuner. Hah, aku hancurkan sesukaku, kamu tidak bisa ikut campur. Betul, paling banter menantuku ganti rugi 2 kali lipat padamu. Kamu masih bengong apa? Cepat keluarkan uang. Biarkan orang miskin ini melihat dunia. Cih. Menantu? Menantu apa? Aku tidak punya mertua seperti kalian, yang sok jagoan. Lu Tiancheng, kamu gila ya? Kamu berani menghina kami?
Bagaimana aku punya menantu seperti ini? Menantu yang tidak tahu diri. Mama papa, jangan marahi Tian Cheng lagi. Ini memang salah kalian. Aku ini ibumu sendiri, kenapa kamu malah membela orang lain? Membela Lu Tiancheng, menantu brengsek itu. Iya, coba katakan padaku. Apakah Lu Tiancheng? Dia menyakitimu lagi? Jangan takut, kami akan membelamu. Betul. Tidak, bukan begitu. Tian Cheng, dia sangat baik padaku. Tian Cheng, mama papa juga bermaksud baik. Jangan terlalu dipikirkan, ya? Mereka mau bagaimana, itu urusan mereka. Lagi pula, kamu harus menunggu sampai mama papa melakukan kesalahan besar. Baru kamu mau jujur. Jujur? Jujur APA, Lu Tiancheng? Cepat keluarkan uang, jangan bertele-tele lagi. Iya, aku beritahu kamu, hari ini kamu harus membuat keluarga Sang bangga, kalau tidak, aku akan menyuruh putriku bercerai denganmu. Kamu belum tahu ya? Kami sudah lama bercerai. Hah, tidak mungkin. Kamu yang selalu nempel ini, mana mungkin rela bercerai dengan putriku. Kalau tidak percaya, tanya saja putri kalian. Cheng Cheng, Aku. Putri, cepat katakan, apakah dia mengatakan yang sebenarnya? cepat bicara. Ya. Aku dan Lu Tiancheng sudah bercerai. Aduh, Selesai. Kali ini benar-benar selesai. APA, bercerai. Ternyata Sang Tingting sudah bukan istri Lu Tiancheng lagi. Pantasan tidak bisa mengeluarkan uang, membuat kami terjebak di sini. Sialan, setelah bercerai dengan Lu Tiancheng, dia jadi orang miskin, malah membawa kami ke pesta orang lain untuk pamer, sungguh tidak tahu malu. Iya, satu keluarga. Mengganti nama Lu Tiancheng. Di sini bertindak sewenang-wenang, sekarang sudah hancur, merusak begitu banyak barang. Saya lihat bagaimana mereka akan menyelesaikannya. Bagaimana, tanpa dukungan Laulu? Sekarang kalian takut, barang-barang yang kalian hancurkan. Total nilainya 1 miliar, sekarang bayarlah. Jika tidak bisa membayar, hari ini saya akan mengambil nyawamu, dan juga hari ini. Tangan yang merobek gaun naga dan phoenix milik ibuku. Saya akan menghancurkannya. Kita akan hancur tanpa tangan. Cepat minta tolong pada Lu Tiancheng. Cepat minta tolong padanya. Ya, Ting. Lu Tiancheng sudah menjelatmu selama 20 tahun. Cepat minta tolong padanya, asal minta tolong padanya. Dia pasti akan setuju. Tian Cheng, orang tuaku sudah tua, mereka tidak tahan dipukuli. Bisakah kau membuat mereka melepaskan orang tuaku? Mereka memang pantas menerimanya. Apalagi, kita sudah bercerai, urusan mereka. Apa hubungannya dengan saya? Tidak, saya tidak setuju bercerai, bisakah kau melihat? Sebagai pasangan suami istri, melihat mereka yang sudah kau panggil. Orang tua selama 20 tahun. Tolong selamatkan mereka, baik. Sekarang kau tahu memainkan kartu emosi, selama 20 tahun ini. Kapan kalian pernah menganggap saya sebagai keluarga? Mereka adalah serigala berbulu domba. Selalu meminta, seperti lubang tanpa dasar, utang kalian. Saya tidak akan membantu melunasinya. Menantu, kami tahu salah, kami seperti anjing yang mengandalkan tuannya. Menganggap remeh, bisakah kau memberi kami kesempatan terakhir untuk melunasi utang ini? Asal kau melunasi utang ini, kalau tidak kami akan benar-benar hancur. Ya. Kau beri kami kesempatan lagi, oh tidak. Beri Ting kesempatan. Terus menjadi suami putriku, menjadi menantu kami. Kita akan seperti dulu, satu keluarga. Hidup bahagia bersama, baik. Sudah terlambat, hatiku bukan sekali 2 kali terluka oleh kalian. Pengorbananku dianggap sebagai hal yang wajar oleh kalian. Hingga perlahan-lahan sampai ke titik ini. Kau tidak bisa sepenuhnya menyalahkan kami. Ya, Kalau bukan karena kami mendorongmu, memberimu tekanan, kau tidak mungkin langsung menjadi miliarder. Benar kan? iya, kami sudah lama melihat potensimu. Makanya kami selalu menuntutmu dengan keras, kami hanya melakukan apa yang ingin dilakukan oleh semua orang tua di dunia ini, yaitu ingin membuat anak perempuan kami hidup lebih bahagia. Iya. Kalian tidak perlu bicara dengan kata-kata yang muluk-muluk. Kalian hanya takut kehilangan aku ini. Mesin ATM gratis, tidak ada yang membantu kalian membersihkan kekacauan ini, kan? Tidak. Bukan begitu. Asalkan kamu mau kembali, kami tidak akan pernah lagi mengatur-aturmu. Benar, kami akan menjadikan Ting sebagai istri yang baik. Nanti dia akan mencuci pakaianmu, memasak, dan membersihkan rumah. Menjadi pengurus rumah tangga penuh waktu. Ayo, Ting. Tian Cheng, aku bersumpah, aku akan menjadi istri yang patuh, aku tidak akan pernah lagi melakukan hal yang menyakitimu. Beri aku kesempatan lagi. Kita cerai lagi, ya? Aku tidak akan pernah menikahimu lagi, dan aku tidak akan membayar utang kalian. Kakak, Lu Tiancheng, jangan tidak tahu terima kasih. Kau pikir tanpa kau, aku tidak bisa apa-apa? Anakku sudah bersama kau 20 tahun. Meskipun kau tidak menikahinya lagi, harta kau harus dibagi 2 dengan kami. Aku beritahu kau, Lu Tiancheng,
Kau juga harus membayar kami tunjangan bulanan 30 juta. Dan mention balikin villa yang kau ambil 2 kali lipat kepada kami. Benar? Kalau tidak, aku akan melaporkan kau ke pengadilan karena meninggalkan orang tua. Lu Tiancheng, kalau tuduhan ini terbukti, kau bisa masuk penjara. Aku sarankan kau pikir baik-baik. Benar-benar mulut besar, kalian bukan. Orang tua yang melahirkan dan membesarkannya, kenapa harus memberikan tunjangan kepada kalian? Kami hanya punya satu anak perempuan. Dia sudah terbuang 20 tahun, sekarang sudah bercerai. Siapa lagi yang mau menikahinya? Siapa yang akan menafkahi kami nanti? Jadi kewajiban menafkahi orang tua ini jatuh ke Lu Tiancheng. Benar? Sudahlah. Lu Tiancheng ini adalah menantu kami. Menafkahi mertua itu sudah seharusnya. Omong kosong, itu hanya alasan yang dipaksakan. Lalu bagaimana? Kalau Lu Tiancheng tidak memberikan uang, aku akan ke pengadilan. Aku akan terus mengganggunya seumur hidup. Baik, kalau begitu kau bisa mengajukan gugatan, biar semua orang tahu. Bagaimana putrimu bisa selingkuh saat masih menikah dan diusir keluar rumah? Pengadilan sudah menyetujui gugatan cerai saya. Putrimu selingkuh saat masih menikah, jadi dia harus pergi tanpa membawa apa-apa. Dan uang tunjangan yang kamu sebutkan. Kita sudah bercerai, jadi sebenarnya tidak ada hubungan tunjangan lagi. Kamu bodoh. Kartu bagus, tapi kamu malah menghancurkannya. Kita harus kemana? Kita sudah kehilangan 100 juta. Kamu, Ayah, kenapa ayah? Aduh, gimana ini? Kalian berdua pergi ke pesta orang lain dan membuat keributan. Dan merusak banyak barang, sudah termasuk kejahatan mengganggu ketertiban umum. Dan kejahatan merusak barang dengan sengaja, ikut kami. Mama. Suamiku, aku benar-benar tahu salahku, sekarang aku hanya punya kamu satu-satunya keluarga, bisakah kamu jangan meninggalkanku? Mari kita menikah lagi, ya? Sang Tingting, kenapa kita tidak bisa berpisah dengan baik? Kita sudah bercerai, bukankah kamu seharusnya yang paling senang? Tidak seperti itu, setiap hari setelah berpisah denganmu. Aku sangat menyesal, aku menyesal pernah berkata kasar padamu. Aku menyesal pernah menyakitimu begitu dalam. Aku benar-benar tahu salahku. Mari kita mulai lagi, ya? Sang Tingting, di dunia ini, tidak ada obat penyesalan, apalagi jalan kembali. Kita sudah tidak bisa kembali lagi. Tidak mungkin. Kamu menceraikanku hanya karena marah aku mengabaikanmu. Di hatimu masih ada aku, kan? Sejak kamu membiarkan temanmu menghinaku. Sejak kamu tidur dengan Xiaochuan, hatiku sudah mati. Tidak. Sang Tingting, dari awal sampai akhir, kamu hanya menganggapku sebagai orang yang selalu memberimu tanpa syarat. Orang yang selalu mengalah dan berkorban untukmu, orang yang selalu menganggapmu sebagai pusat. Orang yang selalu berputar di sekitarmu. Orang yang selalu memaafkanmu tidak peduli seberapa kasar kamu. Tidak peduli kesalahan apa yang kamu buat. Orang yang selalu siap kapanpun kamu butuhkan, orang yang tidak peduli seberapa baik yang aku lakukan, tidak pernah mendapatkan pengakuanmu, budak. Tapi, orang bodoh ini, orang yang selalu siap kapanpun kamu butuhkan, budak, sudah mati. Aku bodoh dan tidak tahu melepaskan suami yang begitu baik. Aku buta mata dan hati, salah percaya. Feng Xiaoshuan si bajingan itu menyakiti suamiku yang mencintaiku. Aku benar-benar tahu salahku. Aku benar-benar tidak bisa hidup tanpamu. Maafkan aku, ya? Tolong. Sang Tingting, ketika kau berusaha menyenangkan orang lain, memaksaku makan durian yang membuatku alergi. Ketika kau buru-buru bercampur dengan orang lain, membiarkanku sekarat di pinggir jalan, saat kau membohongiku. Memanggil orang lain suami. Kita sudah tidak mungkin lagi. Tiancheng, kau masih ingat cincin ini? Dulu saat kau tidak punya apa-apa. Akulah yang merendahkan diri, mengabaikan pandangan dunia. Tanpa ragu melamarmu, sekarang. Aku melamarmu lagi, mari kita mulai lagi, ya? Cermin yang pecah tak bisa utuh lagi, sadarlah. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Jangan.
Cincinnya mana? Cincin kita hilang. Tiancheng, Tiancheng. Cincin kita hilang. Aku akan membuatkanmu yang baru, ya? Pergi. Bukankah kau selalu ingin punya anak? Aku bisa memberimu anak. Kumohon, jangan tinggalkan aku. Sang Tingting, bukankah kau bilang kau ingin menjaga bentuk tubuhmu? Bukankah kau bilang aku sampah, mempermalukanmu? Kenapa sekarang mau memberiku anak? Wajahmu berubah cepat sekali. Bukan begitu. Dulu aku tidak mau memberimu anak, takut mengganggu bisnismu. Aku selalu ingin memiliki buah cinta kita. Aku sekarang akan memberimu anak. Ah, cukup. Jangan berbuat konyol lagi. Tiancheng sudah memberimu banyak kesempatan. Kau tidak menghargainya, kau tidak pantas memilikinya. Pasti kau. Kau yang menggoda Tianchengku. Kalau tidak, kenapa dia tega meninggalkanku? Aku akan membunuhmu. Lu Tiancheng, kau berani memukulku demi si jalang ini. Aku tahu pasti karena si jalang ini. Baru saja bercerai denganku. Sang Tingting, kamu benar-benar tidak bisa disembuhkan. Pergi. Suami, jangan pergi. Bukankah kamu selalu menyukainya? Kamu ingin menikahinya? Aku tidak keberatan menjadi selingkuhan. Sang Tingting, jangan kira semua orang sepertimu pengkhianat pernikahan. Bercerai denganmu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Sejak kamu tidak peduli dengan keluarga dan main-main. Kita sudah tidak mungkin lagi. Tidak, bukan seperti itu. Dulu aku tidak mengerti kebaikanmu, beri aku kesempatan lagi. Aku bersumpah, aku akan menjadi istri yang baik. Kamu menganggap Tiancheng sebagai apa? Mau ambil-ambil, mau pergi-pergi. Kamu tahu betapa aku iri padamu? Karena kamu memiliki pria terbaik di dunia ini. TAPI. Kamu tidak hanya tidak tahu menghargai, kamu juga melukainya habis-habisan. Tapi aku masih harus berterima kasih padamu. Terima kasih karena kamu begitu buruk. Terima kasih karena pandanganmu begitu buruk. Terima kasih karena kamu begitu bodoh. Sampai akhirnya aku punya kesempatan untuk mengejar Tiancheng. Tiancheng, aku benar-benar tahu aku salah. Sekarang aku punya banyak hutang. Kalau kamu tidak peduli padaku, para penagih hutang itu tidak akan memaafkanku. Aku tidak ingin hidup miskin seperti dulu lagi. Bukan karena kamu tahu salah, tapi karena kamu tahu, tanpa aku, kamu hancur. Lu Tiancheng, kamu menghancurkan hidupku, aku juga tidak ingin hidup. Bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu bersamaku. Tiancheng, hati-hati. Suami, mantan istri orang terkaya di Provinsi Selatan, Zhang Tingting, gagal membunuh mantan suaminya. Malah melukai dirinya sendiri hingga menjadi vegetatif, tapi di rumah sakit dibunuh oleh mantan kekasihnya, Feng Xiaoshuan yang baru keluar dari penjara. Tidak bisa diselamatkan, dulu dia hampir melukaimu. Kamu tidak hanya tidak menyalahkannya, tapi juga mengeluarkan uang untuk menyelamatkannya. Tidak disangka akhirnya dia tetap mati. Semua ini adalah akibat perbuatannya sendiri. Semuanya sudah berlalu. Kita hanya perlu menjalani hidup kita dengan baik di masa depan.